seperti ini. Saya pribadi termasuk pemburu beasiswa. Termasuk beasiswa Australia saya juga mencoba dan nampaknya memang belum rezeki saya. Mungkin ini satu-satunya kesempatan saya dekat dengan Australian Awards. Jadi karena tidak masuk, saya kalah bersaing dengan Puri ini mungkin ya saya dapat di tempat lain. Tapi tentu saja sebenarnya dulu saya sangat-sangat menginginkan pergi yang dekat tapi serasa jauh. Jadi Australia ini dekat dengan Indonesia, tetangga dekat, tapi rasanya sudah seperti di Eropa, di Amerika begitu. Dan tadi banyak hal yang disampaikan oleh alumni itu saya kira menjadi pemicu bagi kita semua, menjadi penyemangat untuk bisa seperti mereka. Karena itu memang di tengah banyaknya penawaran dari beasiswa-beasiswa yang lain, saya kira beasiswa Australia ini memang tidak bisa dikesampingkan, ya. Banyak keunggulan-keunggulan, banyak keuntungan-keuntungan yang bisa dilakukan, termasuk nanti kalau saudara-saudara kalian bisa mendapatkan kemudian menjadi alumni, ternyata ikatan alumni itu masih kuat terus sampai setelah selesai ya, Purini ya. Dan tentu saja kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena di dalam memburu beasiswa, saya katakan tadi pemburu beasiswa termasuk skema-skemanya, banyak hal-hal yang tricky, banyak hal-hal yang sebenarnya kita itu bisa, tetapi karena tidak mempunyai kecakapan di dalam menghadapi trik-triknya itu, nah itu yang seringkali membuat kita gagal. Nah tentu saja kesempatan-kesempatan seperti ini yang sangat-sangat berharga bagi saudara-saudara sekalian untuk bisa mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya kepada narasumber kita yang luar biasa dan juga kepada Bu Rini, terima kasih sudah menjembatani untuk kegiatan seperti ini. Tentu saja tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan selalu ada ikatan kerjasama di antara Universitas Mula Warman dengan Australian Awards ini. Dan kami tentu akan sangat mengharapkan alumni-alumni yang lain selain Bu Rini untuk terus berkiprah dengan kegiatan-kegiatan kerjasama yang lain. Atas nama unit pengelola teknis layanan internasional Universitas Mula Warman, sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan kepada semua narasumber kami ucapkan terima kasih kepada para peserta. Selamat untuk mengadakan diskusi yang menarik. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang sudah diberikan. Baik rekan-rekan sekalian, untuk menjawab segudang pertanyaan yang mungkin sudah banyak muncul ya di kepala kita akan langsung saja mendengarkan sharing session dari kedua narasumber dan yang akan dipandu oleh moderator kita yang juga luar biasa. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Sesi sharing session kita pada sore hari ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Dirgaridi Subagiono yang telah menempuh pendidikan S2 dan S3-nya di Monash University Australia dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Promosi Internasional UPT Layanan Internasional dan menariknya juga beliau juga merupakan salah satu Australian Awards alumni yang telah mendapatkan beasiswa ini. Baik, langsung saja kepada Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Ayu atas perkenalannya yang luar biasa ya. Jadi ini semacam apa ya? Saya senang sekali untuk berkontribusi di kegiatan-kegiatan Australia Awards. Jadi mungkin sekedar informasi, saya mendapat Australia Awards di tahun 2009. Namanya dulu adalah ADS, Australian Development Scholarship. Kemudian berganti nama, sekarang IDS tidak ada lagi ya, Mas Dede dan Mas Aldi, tetapi menurut saya beasiswa ini merupakan beasiswa yang full package gitu. Jadi full package mulai dari hulu sampai hilir. Kita tidak hanya diberikan
beasiswa untuk hidup, untuk tiket, tetapi juga dipersiapkan bahkan sebelum berangkat ke Australia. Jadi menurut saya tidak semua beasiswa memberikan kesempatan yang luar biasa seperti ini. Jadi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya yang sangat kita nanti-nantikan, saya mau perkenalkan dulu karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan pembicara kita jauh-jauh dari Riau ya Mas Dede. Beliau adalah Communication and Public Diplomacy Manager di Australia Awards in Indonesia. Mas Dede Indra Kurniawan ini pernah datang ke Samarinda ya Mas ya pada waktu itu di Scholarship Festival dan datang langsung menemui mahasiswa. Mudah-mudahan Mas Dede kapan-kapan bisa main ke Samarinda ya Mas Dede. Amin, Mbak. Kemudian bergabung bersama kita juga ini orang muda luar biasa. Saya ketemu di Jakarta tahun lalu ya, Mas Albisya Akbar atau Mas Albi saat ini berperan sebagai Social Media Coordinator di Australia Awards in Indonesia. Jadi beliau akan memaparkan tentang semua seluk-beluk Australia Awards. Dan saya harapkan semua partisipan hari ini cukup banyak Mas. Saya memantau sekitar 80 orang bergabung bersama kita di Zoom. Semoga memanfaatkan kesempatan ini dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Bisa bertanya langsung atau bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Silahkan mengetik namanya, bisa asalnya dari mana, kemudian bisa menanyakan pertanyaan ke kedua narasumber kita. Dan saya ingin ini lagi, ini hal yang baru dan mungkin menjadi inspirasi buat kita semua. Hari ini kita kedatangan juru bahasa isyarat Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Kemudian nanti ada Mbak Rima juga bergabung bersama kita. Jadi nanti Mas Fajar dan Mbak Rima akan bergantian. Dan ini adalah salah satu wujud dari bahwa Australia Awards sangat mensupport rekan-rekan disabilitas dan tidak ada pembedaan antara rekan-rekan disabilitas dengan kita. Semua sama. Jadi ini adalah salah satu wujud bahwa kita mengapresiasi semua rekan-rekan. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya serahkan layar Zoom ini ke Mas Dede dengan Mas Albi. Silakan Mas Dede dan Mas Albi. Oke, terima kasih banyak Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya bersama Mas Dede sangat senang sekali bisa ada di sini, bisa berbagi tentang beasiswa Australia Awards yang saat ini sedang dibuka. Pertama-tama saya akan izin untuk share layar saya sebentar. Oke, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih untuk perkenalannya Mbak Ayu, Ibu Rini. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya bersama dengan Mas Dede nanti di sesi tanya jawab juga akan menceritakan tentang beasiswa Australia Awards yang saat ini sedang dibuka sejak tanggal 1 Februari kemarin. Dan sejak saat ini pun Bapak Ibu teman-teman semua bisa langsung apply di website Australia Awards Indonesia. Nah, pada sesi kali ini kami akan bercerita tentang apa itu beasiswa Australia Awards, apa saja alasan yang mungkin akan mendorong teman-teman Bapak Ibu semua untuk daftar dan juga manfaat apa yang bisa didapatkan. Serta tentu saja syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi untuk mendaftar. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama dari alasan tentang dan peluang ya belajar di Australia seperti apa. Oke. Seperti yang Bapak Ibu juga tahu, Australia merupakan negara tetangga kita, letaknya di sebelah selatan, dan Australia ini merupakan negara tujuan studi utama bagi pelajar Indonesia yang berkuliah ke luar negeri. Nah, itu tujuan studi utama. Mungkin karena secara letak geografis juga dekat, dan juga punya hubungan historis yang panjang juga. Nah, di Australia banyak sekali pelajar internasional, dan 89% dari mereka itu merasa puas dengan kualitas pembelajaran dan hidup di Australia. Australia juga terkenal dengan kualitas pendidikannya. Di sana ada 22.000 bidang studi dan juga 1.100 institusi pendidikan. Seperti itu. Nah, dari segi kualitas, Bapak Ibu juga kami bisa ceritakan bahwa Australia, 7 dari 100 universitas terbaik di dunia juga ada di Australia, dan 7 dari 100 kota pelajar terbaik di dunia ada di Australia. Oke, nah tentang kondisi tinggalnya, suasana belajarnya seperti apa, Australia merupakan negara yang masyarakatnya terbuka dan demokratis,
Di sana masyarakatnya multikultural, multibahasa, dan multiagama. Jadi jangan khawatir ada culture shock, karena kalau misalnya kangen nasi goreng, Indomie, semuanya juga ada di sana. Nanti mungkin Mas Dede, Bu Rini juga bisa cerita pengalamannya studi di sana. Nah, Australia juga menawarkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kelas dunia, yang mana beberapa alumni diantaranya adalah nama-nama yang menjadi tokoh Indonesia. Seperti misalnya mantan Wakil Presiden Indonesia, Pak Budiono, ada juga Bapak Wakil Menteri, Bapak Alwi Dohong, serta juga Ibu Noni Purnomo, Chairman dari Bluebird, dan juga Mbak Najwa Shihab, ya, news anchor yang sangat terkenal. Oke. Nah, sekarang kita akan bergeser ke Beasiswa Australia Awards, detail dari mulai sekilas tentang infonya tentang AAS dan juga sampai dengan manfaat beasiswanya, seperti itu. Oke, pertama-tama saya akan cerita tentang Australia Awards Indonesia. Beasiswa ini, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, merupakan program beasiswa internasional yang terlama di Indonesia sejak tahun 1953. Dan tepat pada tahun ini, jadi perayaan 17th anniversary Australian Scholarship di Indonesia, peringatan 70 tahun beasiswa Australia untuk Indonesia. Dan Beasiswa Australia Awards menawarkan beragam kategori beasiswa, ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek kami sebut sebagai short course atau beasiswa studi singkat, dan untuk jangka panjang ada beasiswa S2 dan S3 serta split site master program atau SSMP. Nah, tujuan dari beasiswa ini adalah meningkatkan sumber daya manusia serta hubungan masyarakat people to people links antara Indonesia dan juga Australia. Oke, lebih lanjut lagi tentang beasiswa Australia Awards, terutama untuk PhD dan Master. Yang mungkin berbeda dengan beasiswa ini adalah beasiswa ini tidak ada batasan usia bagi pendaftarnya. Jadi selama memenuhi syarat administratif, Bapak Ibu silakan untuk mendaftar, dan juga tidak ada batasan frekuensi mendaftar. Jadi jika mungkin tahun ini belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, Bapak Ibu bisa coba lagi di tahun-tahun berikutnya. Bahkan cerita dari para alumni kami, ada yang bisa mendaftar sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai akhirnya mendapatkan beasiswa. Oh ya, beasiswa ini juga terbuka untuk umum, namun kami sangat mendorong para pendaftar dari kelompok yang kami sebut sebagai kelompok sasaran pemerataan. Itu adalah salah satunya perempuan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan juga pendaftar dari provinsi sasaran pemerataan. Yang nanti saya akan juga tunjukkan mana saja yang termasuk dalam provinsi tersebut. Beasiswa Australia Awards juga terkenal sebagai beasiswa inklusif. Kami memastikan jumlah yang berimbang antara penerima beasiswa perempuan dan juga laki-laki. Oke, nah untuk siapa sih sebenarnya beasiswa PhD dan juga master ini ditujukan? Nah, untuk beasiswa PhD ini ditujukan kepada pembuat kebijakan masa depan, pemengaruh kebijakan, peneliti akademis, dan juga dosen yang berprestasi. Nah, mungkin Bapak Ibu udah ada yang masuk nih ke kategori yang tersebut ya. Dan juga untuk beasiswa master itu untuk agen perubahan masa kini dan masa depan dari Indonesia, dengan fokus utama ke kelompok sasaran pemerataan atau equity target groups gitu. Nah, lebih lanjut soal equity target groups, ini ada penyandang disabilitas, perempuan kelompok rentan, dan juga provinsi sasaran pemerataan. Nah, untuk yang provinsi sasaran pemerataan, saya bakal tunjukin provinsinya mana saja yang termasuk di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Sebelumnya mungkin kita kenal dengan GFA atau Geographic Focus Area, yaitu ada 7 provinsi. Sementara pada tahun ini ada perbedaan, yaitu 15 provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan indeks kualitas provinsi gitu ya, indeks provinsinya. Dan ini daerah-daerah yang setelah dipertimbangkan itu butuh untuk fokus lebih besar lagi di tahun ini. Itu ada 15, dan untuk Pulau Kalimantan salah satunya adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Timur belum termasuk di sini. Oke. Mungkin saya akan cerita sedikit juga untuk perempuan kelompok rentan. Kategori ini merupakan kategori yang baru juga, dan beberapa contoh dari kategori ini misalnya adalah mereka atau perempuan yang merawat keluarga atau jadi memiliki care duties ya di keluarganya masing-masing, atau perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan karena kondisi-kondisinya tersebut memiliki tantangan untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Itu termasuk salah satunya juga perempuan kelompok adat. Nah, informasi lengkap tentang kelompok sasaran pemerataan dari mulai penyandang disabilitas, provinsi sasaran pemerataan, dan juga perempuan kelompok rentan bisa Bapak Ibu dapatkan di website kami.
Oke, kita lebih lanjut lagi tentang bidang studi yang Bapak Ibu perlu perhatikan nih untuk aplikasi beasiswa. Di tahun ini, mungkin mirip dengan tahun sebelumnya, yaitu masih selaras dengan COVID-19 Development Response Plan atau rencana penanggulangan COVID-19. Yaitu ada 3, yaitu ketahanan kesehatan, stabilitas, dan juga pemulihan ekonomi. Nah, bidang prioritas inilah yang wajib untuk Bapak Ibu pilih dalam form aplikasi nanti. Bidang prioritasnya diturunkan menjadi beberapa contoh, dan saya akan share slide ini. Oke, untuk yang pertama, contoh bidang studi prioritas ketahanan kesehatan dari mulai pencegahan penyakit menular, pengelolaan dan layanan kesehatan, sampai dengan ilmu pembangunan dan juga ilmu internasional. Nah, ini merupakan contoh-contoh bidang studi prioritas ketahanan kesehatan. Tapi sebagai catatan, jika Bapak Ibu memilih program studi yang mungkin belum termasuk dalam contoh yang tertera di layar, itu silakan untuk dikaitkan dengan salah satu dari ini, gitu ya. Jadi bidang studinya bisa mungkin berbeda dengan contoh, tapi bisa dikaitkan dengan contoh-contoh yang tertera di layar ini. Oke, terus kemudian yang selanjutnya adalah contoh bidang studi prioritas stabilitas. Ada undang-undang hukum dan yudisial, ilmu politik dan pemerintahan, sampai dengan studi perempuan dan gender, dan juga layanan disabilitas. Bagi teman-teman yang mungkin latar belakang pekerjaannya fokus di bidang-bidang tersebut, silahkan untuk memilih bidang mana yang sesuai dengan masing-masing. Dan yang terakhir, pemulihan ekonomi, yaitu perdagangan, pengembangan UKM, ekonomi, sampai dengan perubahan iklim dan juga pencegahan dan pengelolaan bencana. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini merupakan syarat yang wajib untuk dilakukan, wajib untuk dipilih dalam form aplikasinya nanti. Jadi silakan untuk dipelajari dan dikaitkan dengan bidang studi prioritas untuk beasiswa Australia Awards tahun ini. Nah, sekarang kita beranjak tentang manfaat beasiswa. Nah, ini biasanya yang informasi yang ditunggu juga ya bagi Bapak Ibu semua. Apa saja manfaatnya? Nah, manfaat ini, Bapak Ibu, yaitu didapatkan sebelum, ketika di Australia, dan setelah menjadi alumni. Tadi Ibu Rini juga sempat cerita, manfaatnya end-to-end, dari awal sampai akhir itu ada manfaatnya. Nah, yang pertama, yang menarik adalah beasiswa ini menyediakan pelatihan bahasa Inggris secara gratis bagi penerima beasiswanya. Jadi setelah menjadi penerima beasiswa, Bapak Ibu akan diberikan pelatihan bahasa Inggris yang durasinya sampai maksimal 6 bulan dan minimal berapa minggu, tergantung dengan skor IELTS yang didapatkan. Nah, ini tujuannya adalah untuk jika misalnya syarat dari kampus yang dituju itu belum terpenuhi di IELTS-nya, itu bisa dibantu dalam pelatihan bahasa Inggrisnya sampai mencukupi IELTS-nya dengan syarat dari kampus tujuan. Seperti itu. Nah, kemudian ada biaya visa, pemeriksaan medis, ronsen, dan juga asuransi kesehatan, tentu saja. Lalu biaya perjalanan domestik dari rumah, dari tempat asal kita, ke lokasi IEP, yang biasanya diadakan di Bali. Lalu, nah ini yang menarik, Bapak Ibu, jangan khawatir misalnya ketika terpilih menjadi penerima beasiswa, kemudian ada keraguan dalam kampus yang dipilih gitu ya. Nah, itu bisa diklarifikasi atau dicari infonya lebih lanjut dalam sesi Information Day yang biasa diadakan ketika PDT, ketika pre-departure training, itu mendatangkan langsung perwakilan universitas di Australia ke lokasi PDT, dan teman-teman Bapak Ibu bisa konsultasi secara langsung sehingga bisa meneguhkan pilihan kampusnya seperti itu. Lalu dalam proses aplikasinya ini juga berbeda dengan beasiswa lainnya. Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk memiliki LOA, Letter of Acceptance, karena itu akan didampingi proses aplikasinya, bahkan sampai penempatan juga keberangkatan tentu saja itu oleh tim Australia Awards. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk daftar langsung ke kampusnya sendiri, tapi dapatkan dulu beasiswanya dan setelah itu akan dibantu oleh tim kami. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan ingin membawa keluarganya ke Australia, itu akan ada dukungan pengurusan visa. Sekedar informasi juga, keluarga tidak ada tambahan tunjangan bagi keluarga, namun bagi keluarga atau partner itu bisa bekerja secara full time. Baik suami atau istri itu bisa bekerja secara full time di Australia. Oke, kita lanjut ke manfaat beasiswa ketika berada di Australia. Nah, oke. Yang pertama tentu saja biaya perjalanan domestik dan luar negeri. Ke Australianya itu pulang pergi ditanggung. Ada juga program pengenalan akademik, semacam masa orientasi bagi teman-teman, dan biaya penempatan.
biaya penempatan ini besarannya $5.000 dan akan diberikan ketika teman-teman datang pertama kali ke Australia. Biasanya uang ini digunakan untuk membayar rent, membayar sewa rumah yang biasanya diminta 2 kali 2 bulan ya untuk di awal gitu ya. Dan ini uang tersebut bisa digunakan atau mungkin bisa untuk membeli gadget untuk perkuliahan misalnya. Jadi dipersilakan untuk digunakan. Misalnya $5.000 dan diberikan di awal perkuliahan. Nah, untuk biaya hidup selama di Australia itu besarnya sampai 30.000 Australian dollars. Nah, silakan dicek rate-nya berapa saat ini dan menurut teman-teman alumni jumlah tersebut sangat mencukupi ya Mas Dede, Bu Rini, mungkin nanti juga bisa cerita bahkan bisa ditabung juga mungkin ya nantinya. Kecuali kalau mungkin gaya hidupnya ke kafe setiap hari, nah itu mungkin belum cukupi. Tapi biaya ini akan diberikan sekitar setiap 2 minggu sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa mengatur keuangannya dengan leluasa seperti itu. Oke, nah terkait dengan perkuliahannya, jika Bapak Ibu menemui kesulitan di kampus, di perkuliahan, dan membutuhkan untuk konsultasi langsung dengan dosennya di luar jam pelajaran, itu silahkan juga. Dan jika ada biaya, itu akan ditanggung juga oleh beasiswa ini. Lalu bagi Bapak Ibu yang studinya ada riset, penelitian, baik itu di Australia maupun Indonesia, itu akan ditanggung juga, serta ada pendampingan dari pihak universitas selama masa studi, atau yang disebut sebagai dedicated LO. LO ini jadi buddy, jadi kawan bagi teman-teman di sana, dan teman-teman bisa konsultasi ke mereka tentang lokasi kos-kosan misalnya, atau peluang buat kerja paruh waktu, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang tidak membawa keluarga, itu ada biaya perjalanan reuni bagi yang masa studinya minimal 2 tahun. Oke, kita bergeser ke manfaat beasiswa setelah teman-teman menjadi alumni. Nah, teman-teman akan menjadi bagian dari jaringan alumni Australia Global dan Indonesia dan bergabung dengan alumni Australia Indonesia Forum di LinkedIn. Itu adalah salah satu privilege yang mendapatkan akses eksklusif ke forum tersebut, di mana isinya adalah peluang kerja, lowongan kerja, sampai dengan peluang mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Australia. Lalu teman-teman akan bisa membangun jejaring dengan para alumni lainnya, yang saat ini ada total 14.000 alumni seluruh Indonesia, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi alumni yang nantinya akan ditawarkan kepada teman-teman. Bisa juga mengikuti kuliah umum, acara-acara alumni, termasuk menjadi narasumber untuk alumni podcast. Nah, yang menarik juga, Bapak Ibu ketika menjadi alumni memiliki kesempatan untuk mendapatkan skema hibah alumni atau alumni grant scheme, yang mana Bapak Ibu bisa membuat project mini dengan didanai sampai dengan 120 juta rupiah gitu. Nah, sekedar informasi, Ibu Rini juga termasuk salah satu penerimanya, bahkan sampai 2 kali ya Ibu Rini ya, 2 kali menerima alumni grant scheme. Oke, kita lanjut. Oh ya, dan ada penyesuaian yang wajar untuk alumni dengan disabilitas. Oke, nah itu manfaat baik sebelum, ketika, dan setelah menjadi alumni. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk tentang pendaftarannya. Yang pertama adalah dari segi periode pendaftaran. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, pembukaan beasiswa ini sudah dibuka sejak 1 Februari kemarin dan akan ditutup pada 1 Mei 2023. Sedikit berbeda dengan tahun lalu, di mana ditutupnya tanggal 31 April, tapi tahun ini itu di 1 Mei 2023. Jadi jangan terkecoh dengan bulan Mei, karena Mei-nya itu adalah di hari pertama bulan Mei. Dan itu di jam 20.59. Satu hal lagi yang berbeda adalah pendaftaran di tahun ini hanya dilakukan melalui website Australia Awards di australiaawards.org/id/2024 intake, I-nya kapital. Hanya di website tersebut, karena di tahun sebelumnya kita juga mengisi di Oasis, tapi untuk kali ini hanya di website Australia Awards saja. Itu hal penting yang perlu diperhatikan. Oke, saya akan bergeser membahas tentang persyaratan pendaftarannya. Yang pertama, syaratnya adalah memilih bidang studi yang termasuk pada bidang prioritas, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan untuk IPK maupun kemampuan bahasa Inggris adalah seperti yang tertera di layar. Untuk beasiswa PhD, ada perbedaan bagi mereka yang mendaftar dari kelompok kesuksesan pemerataan, staf pemerintah Indonesia, dan juga kategori lain. Nah, untuk detailnya,
teman-teman bisa lihat di layar. Yang berbeda mungkin untuk yang PhD, itu untuk IPK minimal bagi kelompok susunan pemerataan itu di 2,75, sedangkan untuk staf pemerintah Indonesia dan juga kategori lain di 3,0. Saya rasa Bapak Ibu sudah mencukupi ya untuk syarat minimal IPK ini, semoga. Dan untuk kemampuan bahasa Inggris, untuk yang staf pemerintah Indonesia serta kelompok susunan pemerataan itu sama, sedangkan untuk kategori lain ada sedikit perbedaan dan sedikit lebih tinggi. Nah, untuk persyaratan tambahan beasiswa PhD, Bapak Ibu wajib melampirkan transkrip dan ijazah S1 dan S2 yang telah dilegalisir, serta referensi akademis dari pembimbing S2, dan ini bersifat wajib, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, dalam formulir aplikasi, Bapak Ibu juga akan diminta mengisi course details, research style, research objective, proposed research methodology, dan juga fieldwork. Nah, ini wajib untuk diisi di form aplikasi. Oke, kalau misalnya ada yang masih belum jelas, kita bisa diskusi lagi di sesi tanya jawab, atau Bapak Ibu juga bisa langsung chat di kolom chat. Oke, nah kita bergeser untuk persyaratan pendaftaran bagi pelamar beasiswa master. Yang pertama, sama seperti tadi, memilih bidang studi yang termasuk bidang prioritas. Lalu untuk pelamar dari kelompok susunan pemerataan dan kategori lain, syarat IPK minimalnya adalah 2,75 untuk kelompok susunan pemerataan dan IPK minimalnya 2,9 untuk kategori lain. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris juga sedikit berbeda dengan tahun lalu, khususnya bagi pelamar dari kategori lain, yaitu IELTS-nya minimal 6,0, TOEFL ITP 552, TOEFL IBT 80, dan PT Akademik 56. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih tes bahasa Inggris yang mana yang Bapak Ibu ingin lakukan ya. Bisa IELTS, bisa TOEFL ITP, IBT, atau Pearson Test of English Academic. Gitu. Jadi, kami mempersilakan Bapak Ibu untuk memilih tes mana yang akan dilakukan. Oke, nah sekarang kita beranjak ke persyaratan dokumen. Ini penting untuk diperhatikan karena seringkali mungkin sekitar sampai 50% pelamar itu gagal karena syarat administratif, dan itu sangat disayangkan. Sering sekali pelamar itu lebih fokus ke dokumen-dokumen yang additional dan bukan dokumen yang wajib. Nah, ini kami informasikan untuk persyaratan dokumen yang wajib untuk disertakan adalah yang pertama, sertifikat asli hasil IELTS, TOEFL, atau PTE, silakan dipilih. Lalu ijazah yang dilegalisir, serta kurikulum vitae terbaru dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya akan menggarisbawahi tentang CV. CV ini merupakan satu-satunya dokumen yang wajib berbahasa Inggris. Jadi, dokumen lainnya yang tertera di layar ini boleh berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Hanya CV saja yang wajib berbahasa Inggris. Seperti itu. Jadi, bisa clear informasinya. Mungkin banyak yang bertanya apakah perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Nah, jawabannya adalah hanya CV saja yang berbahasa Inggris, dan itu pun tidak harus oleh penerjemah tersumpah. Jadi silakan dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada KTP atau paspor, halaman identitas dirinya dan difotokopi, akta kelahiran dan setaranya juga fotokopi, transkrip yang legalisir, dan bagi pelamar dari sektor publik, ASN, itu wajib melampirkan nominating agency declaration atau surat rekomendasi dari institusi atau dari atasan. Untuk template-nya bisa diakses di website Australia Awards. Saya juga mungkin nanti akan share juga di kolom chat. Serta bagi PNS, wajib melampirkan SK pengangkatan PNS. Nah, ini adalah contoh dari sertifikat TOEFL yang asli dan benar. Kami tidak menerima sertifikat bahasa Inggris yang prediction, baik itu TOEFL, Pearson Test of English, atau juga IELTS. Jadi, silakan untuk menggunakan TOEFL atau skor bahasa Inggris yang akademik. Oh iya, untuk jarak waktunya juga maksimal 2 tahun dari pengambilan tes tersebut. Gitu, masa berlakunya. Oke, sekarang kita bergeser ke jadwal aplikasi beasiswa Australia Awards. Nah, saat ini, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, sudah dibuka dari sejak 1 Februari sampai 1 Mei. Dan untuk pengumuman seleksi pertama akan dilakukan pada bulan Juni 2023. Nah, informasi terkait, di seleksi kedua ini juga ada wawancara dan tes IELTS, dan informasi terkait tanggal dan lokasinya akan diberitahukan kemudian oleh penerima pengumuman yang lolos di seleksi pertama.
seperti itu. Lalu Bapak Ibu akan mengikuti wawancara dan tes IELTS pada bulan Juli 2023, yang mana nantinya apabila lolos, semoga, amin, itu akan diumumkan pada bulan Agustus 2023. Bapak Ibu akan diumumkan sebagai penerima Beasiswa Australia Awards di bulan Agustus 2023. Jadi silakan catat untuk tanggalnya dan jangan lupa untuk kasih alarm ya mungkin ya, mendekati jelang 1 Mei itu Bapak Ibu harus sudah melengkapi formulir aplikasinya. Kami menyarankan untuk tidak mengisi di hari terakhir, karena pastinya ada banyak sekali yang mendaftar di hari tersebut, dan ada kemungkinan websitenya akan down atau akan susah untuk diakses. Jadi kami sarankan mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya sudah bisa di-submit aplikasinya. Oke, saya udah 23 menit berbicara. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab bersama dengan Mas Dede juga. Tapi terakhir saya menyampaikan, jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, silakan menghubungi kami melalui email di alamat email yang tertera, atau melalui website, di sana sudah sangat lengkap sekali informasinya, atau melalui mobile atau WhatsApp text di nomor yang tertera di layar. Bapak Ibu juga bisa misalnya mencari tahu tentang program studi mana saja yang bisa dipilih, itu melalui website Crycost. Ini adalah website yang disediakan oleh pemerintah Australia di crycost.education.gov.au. Nah, di sana ada pilihan program studinya, kode program studinya, dan jika program studi tersebut ada di Crycost, itu adalah program studi yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu untuk mendaftar Beasiswa Australia Awards. Mungkin cukup sekian dari saya untuk sesi presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Rini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Albi, luar biasa ya. Jadi cukup singkat, padat gitu ya. Tapi sepertinya nih banyak yang tertarik Mas Albi. Jadi nanti Mas Albi juga bisa ngelihat ada yang raise hand. Mungkin saya baca dulu yang dari kolom chat box, kemudian nanti yang sudah raise hand saya kasih kesempatan ya Mas. Untuk pertanyaan pertama dari Jan, bertanya definisi atau kategori disadvantaged woman untuk woman-headed household itu seperti apa? Mungkin bisa satu-satu kali ya Mas Dede sama Mas Albi menjawabnya. Satu-satu pertanyaan biar nggak miss. Silakan Mas. Baik, makasih Mbak Rini. Mas Albi, saya boleh jawab ya Mas Albi? Oke, terkait dengan woman-headed household, artinya perempuan kepala rumah tangga, berarti single parents yang memiliki keterbatasan ekonomi. Seperti itu. Itu mungkin bahasa mudahnya seperti itu ya Mbak Rini. Kalau misalnya apakah ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin apakah boleh ditanyakan secara langsung juga boleh kali ya Mbak Rini. Mungkin apakah ini menjawab pertanyaan Ibu atau bagaimana? Oke. Ya, maaf ini Bapak atau Ibu Yan, apakah ada di sini? Iya, apakah mau ada pertanyaan lanjutan setelah jawaban dari Mas Dede tadi? Ataukah sudah cukup untuk yang tadi? Oke, nanti kita lihat sepertinya belum ini Mas ya, belum ada. Baik Mbak, aman Mbak. Nanti mungkin dari saya Mas, gimana cara ngebuktikan kalau misalnya saya atau orang lain itu ada di kategori itu, gimana cara membuktikannya? Baik, itu biasanya ada dokumen nanti yang bisa dilampirkan di halaman terakhir Mbak. Contoh misalnya kalau dari perempuan yang berasal dari ekonomi yang kurang mampu, itu mungkin bisa dicantumkan juga melampirkan bahwa dia menerima PKH, salah satu program keluarga harapan ya, seperti itu. Itu juga boleh. Atau menerima bantuan dari Kementerian Sosial, itu juga bisa dicantumkan seperti itu. Atau juga dari kepala RT, dari RT juga bisa dicantumkan juga ya Mbak, seperti itu keterangannya. Oke, jadi mungkin ada additional dokumen yang memang bisa dicantumkan seperti itu ya Mas. Benar. Baik. Ini sepertinya untuk kategori yang mulai tahun berapa ini Mas Dede? Baru-baru saja atau sudah? Baru ini Mbak, fase baru ini ya? Mbak. Baru sekali. Saya agak baru dengar ini, jadi sebenarnya makin bagus. Karena kenapa kita menyebutnya tidak hanya perempuan secara general, tapi perempuan kelompok rentan atau disadvantaged woman, karena tiap tahun trennya adalah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam hal melamar beasiswa. Walaupun Indian kita selalu 50-50 ya Mbak, pasti ya, 50% laki-laki dan 50% perempuan. Tapi karena itu dengan melihat tren setiap tahun jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki yang mendaftar, kita mau fokuskan perempuannya adalah yang lebih spesifik kembali. Jadi
Jadi kita buatkan ada perempuan, kelompok rentan, atau disadvantaged woman. Seperti itu. Oke. Makasih Mas. Saya Sama-sama, lanjut Mbak. ke pertanyaan berikutnya. Nanti saya 2 dan kita bikin kesepakatan aja kali ya Mas ya. 3 dari Boleh. chat, kemudian nanti ganti switch ke yang raise hand ya. Supaya yang raise hand nggak terlalu lama nunggunya. Ini dari Intan. Ketika apply uni kemudian diterima, apakah masih bisa memungkinkan untuk ganti jurusan sesuai saat konsultasi? Itu mungkin pertanyaannya untuk Mas Aldi sama Mas Dede, bisa nggak ganti jurusan? Oke, saya jawab dulu Mas Dede, nanti Mas Dede bisa menambahkan. Untuk sesi konsultasi dengan program kampus di Australia, mungkin akan lebih mudah untuk mengganti universitas ya Mas Dede ya, kampus alih-alih mengganti jurusan. Karena ketika sudah diterima menjadi penerima beasiswa, itu artinya aplikasi kita itu dilihat atau dinilai berdasarkan reason, alasan kita memilih jurusan tersebut, dan juga tentu saja jurusan yang dipilih. Nah, jadi apabila mengganti jurusan itu mungkin akan lebih sulit ya Mas Dede daripada mengganti universitas. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Intan lagi. Kalau bawa keluarga untuk sekolah apa ditanggung, Mas Albi sama Mas Dede? Ini pertanyaan sejuta umat nih kayaknya ya. Kalau anaknya ditanggung nggak sekolahnya? Baik, ini terkait sekolah ya Mbak. Jadi di dalam hal ini kalau teman-teman yang membawa anak dan untuk sekolah elementary school, mungkin kita sebutnya skala SD, SMP, atau SMA, itu bisa gratis dengan catatan sekolahnya di public school, bukan di sekolah swasta. Betul. Dan saya mengalami sendiri teman-teman yang public school gratis sekolahnya. Benar-benar. Oke, Mas Dede, Mas Aldi kita ganti ke yang ini ya, yang sudah raise hand dulu. Boleh. Ibu Diah Novitasari, silakan Ibu Diah Novitasari. Selamat sore, Bu Diah. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Diah dari Kemenko Perekonomian. Izin bertanya terkait dengan ijazah dan transkrip yang dilegalisir, itu maksudnya legalisir cukup dari kampus, ataukah kita harus legalisir dari Kemenkumham seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya ketika saya mencari informasi itu ada yang menginfokan kalau ijazah dan transkrip kita harus dilegalisir oleh Kemenkumham. Lalu terkait dengan legalisirnya, kebetulan kan saya sudah lulus itu beberapa tahun yang lalu dan sudah bekerja gitu. Apakah saya harus memperbaharui legalisir ijazah dan transkrip saya, atau cukup misalkan ketika saya lulus tahun 2019, apakah itu sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ya, Mas Dede, silakan. Oke, baik. Mungkin, sorry saya potong dulu, karena ini ada yang sama, nanya tentang legalisir dari Bu Sani, jadi saya compile saja. Izin bertanya, untuk legalisir ijazah dan transkrip, apakah tanggal legalisirnya harus di tahun yang sama dengan Nggak tahun masalah sama sekali. Nah, jadi mungkin bisa dijawab Mas tentang legalisir tadi. Baik, bisa menggunakan legalisir yang lama, tidak masalah sama sekali, dan tidak harus wajib antara legalisir ijazah dan transkrip tanggalnya harus di tahun yang sama, itu enggak masalah sama sekali. Kita memberikan keringanan sangat banyak teman-teman, jadi terkait dengan legalisir tidak perlu melalui Kemenkumham sama sekali, cukup dari instansi mengeluarkannya, dalam hal ini universitas. Nah, kalau Mas dan Mbak kebetulan saat ini tinggal di area yang tidak sama dengan universitas asal, nggak perlu harus pergi ke sana. Nah, Mas dan Mbak juga diperkenankan untuk pergi ke akte notaris, kemudian minta dilegalisir oleh akte notaris. Itu juga diperkenankan. Jadi boleh pilih salah satu, oleh universitas yang bersangkutan atau oleh akte notaris. Jadi kita memberikan kemudahan yang sangat banyak ya Mbak Rini. Jadi nggak seperti itu. Jadi diperjelas tadi Mas ya, tidak harus di kampusnya, bisa di notaris, dan tahunnya tidak harus sesuai dengan tahun pendaftaran. Benar. Jadi, dan nggak harus dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang sering menjadi pertanyaan teman-teman. Yang seperti Mas Abi tadi bilang, yang wajib dalam bahasa Inggris sebenarnya cuma satu, CV. Yang lain boleh dalam bahasa Indonesia. Ijazah, transkrip, dan lain-lain boleh dalam bahasa Indonesia. Oh ya, Mas Dede menambahkan juga satu yang sering ditanyakan, soal batas waktu legalisirnya itu tidak ada ya Mas Dede ya, tidak ada batasan waktu legalisir, kapanpun itu bisa gitu. Jadi tidak usah legalisir ulang.
Oke, baik. Jadi kalau saya lulus tahun 2000, boleh tahun 2000 Mas ya? Walaupun 20 Masih, tahun masih. lalu. Oke. Masih, Mbak. Yang Oke, penting bisa Mas. terbaca stempelnya ya, Mbak. Oh, oke. Nah, Mas Dede ini kembali ke legalisir. Kalau misalnya yang legalisirnya tapi fotokopi, gimana Mas? Boleh nggak kalau sudah fotokopian versinya? Nggak Boleh apa-apa, nggak Mbak. ya? Jadi Boleh, di boleh, Mbak. Jadi, legalisirnya nggak apa-apa ya? benar-benar. Benar. Jadi pertanyaannya sekarang, teman-teman banyak menanyakan, bukankah lebih baik kalau dokumen aslinya kita upload dibandingkan dengan legalisir? Kenapa kita meminta dokumen fotokopi yang legalisir? Karena itu kan sekarang cukup banyak ya Mbak dengan berbagai macam pemalsuan ijazah tanda kutip. Nah, dengan adanya dokumen fotokopi yang dilegalisir, berarti kan ada effort yang dikeluarkan untuk memastikan dokumennya benar ini sah seperti itu. Oh, Itu oke. bisa dinyatakan sah oleh universitas atau dinyatakan sah oleh akte notaris. Nah, jadi pada saat teman-teman pergi akte notaris, teman-teman juga akan diminta untuk membawa pastinya akte atau dokumen yang asli pastinya. Baru kemudian akte notaris kemudian baru menyatakan ini sah seperti itu. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan seputar legalisir. Nah, saya masuk ke Aska ya, Mas. Pertanyaannya cukup Boleh-boleh, banyak. silakan, Mbak. Jangan sampai ketinggalan ini. Nanti setelah 3, nanti saya kembali lagi ke yang raise hand. Ini sepertinya sudah ngelihat websitenya nih, Mas. Pertanyaan cukup spesifik dari Aska. Salah satu pertanyaan dalam supporting statement adalah, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reforming the context of one of the AAI priority development areas? Apa yang maksud dengan AAI? Wah, ini pertanyaan cukup aneh ya. AAI itu apa gitu? Austria Awards Silakan, Mas. Indonesia, Mas dan Mbak. Apa yang dimaksud? AAI itu sebenarnya singkatan dari Austria Awards in Indonesia. Jadi kalau Mas dan Mbak melihat di halaman paling depan, itu ada singkatan Austria Awards Indonesia dan AAI. Oke, jadi priority development area-nya tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Albi ya, yang priority development area-nya. Betul. Oke, ini wah ini spesifik juga ya Pak Ian, tapi saya ganti dulu penanya yang lain ya Mas ya, soalnya tadi Pak Ian sudah nanya. Ini Mbak Tami ini bertanya secara tadi raise hand sama chat, jadi mungkin langsung saja kali ya, atau saya bacakan dulu, nanti kalau kurang bisa ke Mbak Tami. Sore Kak Albi dan Kak Dede, saya Tami dari Jogja. Wah halo Jogja, mau tanya berapa hal. Untuk disability half hearing loss, apakah perlu supporting document? Jika iya, berupa apa? Yang kedua, dalam pengisian formulir aplikasi master degree, ada halaman untuk mengisi community service. Namun dalam halaman selanjutnya ada pertanyaan mengenai voluntary activity. Yang saya lihat dari form, perbedaannya adalah ketika mengisi community service lebih detail daripada voluntary service. Untuk kegiatan seperti Indonesia Mengajar, apakah masuk ke community service atau voluntary activity? Wah, ini cukup panjang ya, mudah-mudahan bisa terjawab ini. Silahkan Mas Dede dan Mas Albi. Baik, yang oke, Mas Albi. Salam Mas Dede. Oke. Mbak, kalau yang pertama tadi, apa tadi saya agak miss sedikit, Mbak? Jadi untuk teman-teman disability yang half hearing loss, apakah perlu dokumen? Dan dokumennya berupa apa? Ya. Benar, itu biasanya ada surat keterangan dari dokter, Mbak dan Mas, yang dilampirkan di halaman terakhir. Jadi pada saat silakan unduh dokumen, tolong dilampirkan dokumen dari surat keterangan dokter, baik itu dari bisa dokter atau juga dari puskesmas juga diperkenankan. Yang penting ada surat keterangan dari dokter menyatakan ada gangguan, ada disabilitas seperti itu. Oke, berarti harus ada dokumen yang dilampirkan dari, apakah dokternya harus spesialis THT, Mas Dede? Enggak juga, Mbak. Mungkin akan lebih baik kalau memang spesialis THT, tapi kalau ternyata tidak ada dokter THT di puskesmasnya pun, itu juga bisa dari dokter umum. Tapi sekarang puskesmas rata-rata sudah modern ya, Mbak Rini, sudah lengkap ya dengan dokter spesialis ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua ini mudah-mudahan terjawab. Sepertinya Mbak Tami belum bisa membedakan atau masih bingung membedakan antara community service dengan voluntary activity. Nah, ini perbedaannya gimana, Mas, supaya nggak salah jawab ini para pesertanya?
Ya, kalau untuk community service lebih kepada layanan yang diberikan kepada masyarakat ya Mbak. Nah, dalam hal ini sepertinya Indonesia Mengajar ini kan terkait memberikan apa ya tujuannya untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik ya gitu kepada komunitas, itu lebih arahnya ke community services. Kalau voluntary sih sepertinya kebanyakan hal-hal yang nggak terkaitan dengan komunitas secara umum sih Mbak, seperti itu. Oke, baik. Ini mumpung kayaknya tadi Mbak Tami angkat tangan, apakah masih ada? Tadi saya lihat raise hand. Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih banyak. Oh, sudah jelas Sama-sama ya. Mbak. Makasih Oke, banyak Mbak baik. Tami. Jadi Good luck Mbak, sepertinya mudah-mudahan berhasil. Amin, terima kasih. Jadi sepertinya untuk Indonesia Mengajar bisa masuk community service ya Mas ya, karena itu kan Benar-benar Mbak. community. Kalau untuk voluntary biasanya adalah teman-teman yang ikut kegiatan panitiaan tertentu ya, misalnya ada kampus mengadakan sesuatu, kemudian teman-teman volunteer di sana. Itu kan biasanya bukan community ya Mbak, lebih banyak kan ke arah voluntary services ya. Mungkin tapi tergantung ya dari objektif masing-masing dari kegiatan, mungkin bisa dilihat apakah memang ada kontribusi ke komunitas apa tidak. Oke, satu lagi sebelum saya switch ke yang raise hand dari Mbak Perianda Utami. Untuk nominating agency declaration bisa ditandatangani oleh atasan langsung atau harus setara direktur? Bagus pertanyaannya. Silakan. Oke, Mas saya bantu jawab ya Mas Dede. Baik Mas. Silakan Ibu Ferianda. Justru kami kembalikan juga lagi ke institusi Ibu gitu ya. Biasanya bagi mereka yang ingin melanjutkan beasiswa itu mendapat rekomendasi dari mana. Nah, tapi kalau dari kami atasan langsung juga bisa untuk memberikan approval di NAD. Template untuk NAD saya juga sertakan di kolom chat. Mungkin jadi kita menyerahkannya kepada institusi masing-masing, bisa ditandatangani oleh pihak yang mengizinkan Ibu dan Bapak untuk studi ke luar negeri. Itu jadi apakah itu direktur, apakah itu kepala bidang, kami serahkan ke institusi Ibu dan Bapak masing-masing. Karena rata-rata institusi berbeda-beda yang Mbak Rini seperti itu. Mas misalnya di kampus gitu, universitas, berarti tidak perlu rektor ya kalau universitas? Enggak Mbak. Sejauh yang bisa memberikan izin bagi Mbak Rini ataupun bagi teman-teman Mbak Rini untuk studi, melanjutkan studi, itu bisa Mbak Rini. Oke, siap. Jadi tidak harus rektor ya Bapak Ibu, misalnya rektornya sibuk, mungkin dekannya saja boleh ya. Benar, Oke. benar Mbak. Saya switch ke peserta yang raise hand. Rifka Cecilia, silahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat sore Mas Dede dan juga Mas Albi. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah ada format khusus untuk CV dan kira-kira apa aja yang harus diperhatikan dalam CV submission-nya? Seperti semisal elemen-elemen apa aja sih yang harus di-highlight di dalam CV gitu. Karena kan tadi penjelasannya sangat-sangat general ya. Maksudnya belum ada spesifik, semisal apa saja yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum vitae-nya. Padahal di dalam form itu kan juga sudah ada beberapa kayak semisal pengalaman kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi kira-kira apa saja sih yang harus di-highlight dalam CV? Dan yang kedua, mungkin lebih ke dalam struktur khusus untuk menjawab statement questions. Karena kan yang kita tahu beasiswa ini adalah G2G antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Australia gitu. Jadi apakah kira-kira harus meng-highlight nih, semisal kita mau ambil subjek apa, terus tiba-tiba apakah kita harus memasukkan kira-kira kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Australia, dan kira-kira apakah ada unsur lain yang dapat dimasukkan semisal terkait dengan SDGs, karena kan yang kita tahu juga salah satu fokus dalam AS ini kan juga dalam bidang development. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Rifka. Ini menarik ya Mas Albi terkait dengan CV. Jadi kita tidak, saya boleh duluan nih Mas Albi nanti. Silakan Mas De. Jadi untuk CV memang nggak ada form yang khusus. Jadi kita menyerahkan kepada teman-teman. Tapi ini secara saya pribadi berpikiran bahwa, dan juga banyak teman-teman berpandangan, CV nggak usah terlalu panjang, dalam hal cukup maksimal 2 halaman. Terus kemudian mungkin lebih kepada layoutnya dulu kali ya secara desain. Nggak perlu diwarna-warnain. Cukup menggunakan font yang mudah untuk dibaca. Mungkin Arial ataupun Times New Roman ataupun Calibri, silakan. Terkait apa yang dicantumkan, basically adalah keterangan, nama, kontak details, termasuk nomor HP, nomor alamat email, tempat dan tanggal lahir, dan tentunya nama sesuai dengan nama yang ada di KTP. Kemudian riwayat pendidikan cukup
sekitar misalnya kalau teman-teman mau ngambil S3, yang dicantumkan cukup S1 atau mungkin D4, S1 dan S2. Nah, teman-teman mau ngambil S2 otomatis D3, D4 ataupun S1 ataupun hanya S1-nya saja. Jadi pendidikan SMA, SMP, SD nggak perlu dilampirkan sama sekali. Dan riwayat pekerjaan itu yang dari yang paling terakhir sampai yang paling awal. Tapi dicantumkan yang relevan saja terkait dengan bidang yang mau diambil. Misalnya, yang mau diambil mengenai bidang komunikasi, cantumkan riwayat pekerjaan yang terkait dengan komunikasi. Yang nggak terkait, nggak usah dicantumkan sama sekali. Kemudian kalau ada dicantumkan juga riwayat pengalaman dalam hal berorganisasi, boleh, tapi terkait yang relevan dengan bidang studi yang mau diambil. Kalau ternyata juga ada achievement prestasi, menulis di blog dan di Instagram, sosial media segala macam, boleh cantumkan juga linknya dengan catatan itu relevan dengan bidang studi yang mau diambil. Kalau ternyata nggak relevan, baiknya nggak usah. Jadi sebenarnya sih kita menyarankan, mungkin ini teman-teman pada saat kita job vacancy juga contohnya, dalam apply pekerjaan, biasanya hanya butuh waktu sekitar 5-10 menit ya untuk membaca. Gitu. Jadi kita harus grabbing attention pastinya. Jadi jangan hal yang mungkin kita bukan berarti kita nggak bilang nggak boleh berwarna sih, boleh ya Mas Albi, nanti teman-teman graphic designer bakal protes ke kita. Tapi mungkin memilih warna yang nggak terlalu sulit untuk dibaca, yang mudah untuk dibaca pastinya, yang kontrasnya ada. Karena teman-teman dapat karena setiap tahun kita terima sekitar 5.000 sampai 6.000 aplikasi. Jadi bayangkan teman-teman dari Joint Selection Team, tim independen kita yang berasal dari akademisi Indonesia dan Australia, membaca satu persatu. Dan itu juga membutuhkan waktu bagi mereka. Dan kalau ternyata agak sulit untuk terbaca, kemungkinan besar di skip akan lebih besar. Atau akan ada informasi yang mungkin nggak terserap. Seperti itu. Jadi mungkin 2 halaman sudah lebih dari cukup sih sebenarnya. Nggak perlu sampai 3 sampai dengan 4 halaman. Nah, kalau ternyata punya pengalaman olahraga atau pengalaman memenangkan penghargaan, silakan dicantumkan sejauh itu relevan dengan bidang studi yang mau diambil. Oke. Jadi basic Mas Albi ada yang mau ditambahkan? Dari saya sudah cukup, sedikit menambahkan ya, intinya adalah tidak fokus ke desain, tapi lebih ke substansi CV-nya. Bahkan kalau tidak menyertakan foto juga tidak apa-apa ya Mas Dede ya? Nggak masalah foto, Masalah nggak. sama sekali. Jadi kita nggak, benar, kita tidak memfokuskan mengenai foto. Jadi CV akan berfungsi sebagai pelengkap dari pernyataan yang teman-teman cantumkan di dalam formulir aplikasi. Karena di formulir aplikasi sudah ada keterangan mengenai riwayat pekerjaan, volunteer, organisasi dan segala macam. Kalau ada ternyata yang mau ditambahkan, itu bisa dilengkapi di CV. Seperti itu. Oke, Mas. Baik. Tadi mungkin yang tentang statement tadi bagaimana ya untuk yang pertanyaannya sebelumnya? Untuk statement, maaf, apakah harus mencantumkan tadi kerjasama Indonesia dengan Australia? Oh, baik. Iya. Itu menarik ya Mbak, tapi basically memang ini kerjasama antara Indonesia dan Australia, tetapi yang kita minta teman-teman terkait dengan kontribusinya, nggak perlu kontribusi yang sifatnya sampai ke arah tingkat internasional. Tapi mungkin kalau teman-teman tertarik mengambil bidang-bidang terkait dengan hubungan internasional atau international relationship, itu tentu bisa dicantumkan. Jadi kontribusi yang teman-teman cantumkan itu bisa yang sifatnya untuk kampus, untuk diri pribadi, untuk komunitas. Jadi nggak harus skala kabupaten, skala provinsi, skala nasional. Sesuatu yang mudah di-achieve, yang bisa dicapai dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Jadi fokusnya ke arah sana seperti itu. Jadi nggak harus memperbaiki hubungan. Memang sih salah satu tujuan beasiswa ini adalah untuk memperbaiki hubungan, meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia dan juga people-to-people relationship antara Indonesia dan Australia pastinya. Tapi itu merupakan suatu capaian 5-10 tahun yang akan datang pastinya. Yang kita inginkan adalah apa sih capaian yang akan teman-teman capai selama 3-5 tahun yang bisa diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan di Australia. Jadi lebih baik fokusnya ke arah sana. Betul, jadi targetnya juga harus realistis ya. Jadi benar Mbak. Sampai terlalu yang bisa kita kerjakan. Mas, saya lanjut lagi. Kayaknya ini banyak pertanyaan ini. Tadi masih ada yang nanya juga untuk yang legalisir itu, kayaknya ada yang masih belum jelas. Itu jadi ijazah kita di copy, kemudian di legalisir, baru di scan kan Mas? Betul. Iya, benar-benar Pak. Bu ini dan Mas Dede saya juga bantu jawab di kolom chat juga. Oke. Baik. Ya. Oke, Mas, ini dari ini Ayem Sari ya, nggak tahu ini ya, mudah-mudahan benar.
izin bertanya untuk TOEFL-nya apakah boleh TOEFL PBT atau harus IBT? Dan kalau punya TOEFL, apakah tetap harus ikut tes IELTS? Gitu. Jadi kayaknya ini pertanyaan tentang TOEFL atau IELTS, Mas, bisa dijawab. Mas Abi mungkin boleh duluan, Mas. Nanti saya bantu. Saya sudah bantu jawab di kolom chat. Itu boleh yang Oke. paper based test gitu. Jadi kalau yang IBT, non-net based test itu boleh juga, paper based juga boleh. Oke, baik. Yang jelas jangan yang prediction ya, Mas. Yes, itu. Benar-benar, Mbak. Benar-benar. Mas, ini kan baru tes yang namanya Duolingo. Pernah dengar ya? Duolingo English Test. Apakah boleh pakai Duolingo? Untuk saat ini belum ya, Mas Dede ya. Kita belum. benar-benar. Hanya TOEFL, IELTS atau Pearson Test of English. Sedikit menambahkan juga Bu Rini yang terkait pertanyaan yang kedua, kalau punya TOEFL apakah harus tetap ikut tes IELTS? Sedikit menjelaskan juga. Jadi Bapak Ibu untuk penerimaan aplikasi itu diperbolehkan 3 tadi, IELTS, TOEFL, dan juga PTE. Nah, nanti ketika lolos seleksi pertama, Bapak Ibu akan diundang untuk menghadiri tes wawancara dan juga tes IELTS. Nah, disinilah Bapak Ibu akan tes IELTS kembali gitu ya setelah lolos seleksi pertama. Dan ini jangan khawatir, baik dari segi transportasi maupun akomodasinya itu akan ditanggung juga oleh Australia Awards. Ya, mungkin sedikit sharing dari pengalaman saya, Mas ya. Jadi ketika saya mendaftar, saya pakai TOEFL. Kemudian pas wawancara, saya pada waktu yang bersamaan itu tes IELTS. Nah, tes IELTS ini juga nanti akan berfungsi untuk menempatkan kita perlu berapa bulan untuk pelatihan bahasa Inggris di Indonesia. Jadi kalau misalkan TOEFL, waktu itu saya IELTS-nya 6, waktu tes pertama kali, saya harus tes 3 bulan, harus belajar 3 bulan di Jakarta, sampai akhirnya IELTS saya meningkat menjadi 8 waktu itu. Jadi tes IELTS pada saat wawancara itu juga membantu kita untuk placement berapa bulannya di sebelum kita berangkat. Mungkin masih begitu ya, Mas ya? Modelnya. Benar, masih Mbak. Ya, Jadi kenapa harus tes IELTS? Juga tambahan lagi bahwa untuk di Australia yang diterima adalah IELTS. Ya, jadi kita memberikan kemudahan teman-teman pada saat apply beasiswa itu boleh 3 tadi, boleh IELTS, boleh TOEFL, boleh Persistence Academies. Tapi kemudian kita juga memberikan kesempatan teman-teman untuk ikut training bahasa Inggris dan supaya IELTS-nya lebih tinggi. Jadi Indian IELTS akan menjadi nilai utama yang akan kita gunakan nantinya. Dan seperti kata Mas Albi bilang, jangan khawatir, tesnya kita akan tanggung secara penuh. Oke, betul. Ini ada pertanyaan dari Raihan. Satu lagi nanti Mas Ivandra tunggu sebentar yang sudah raise hand. Kalau sudah ngambil S2, apa boleh ngambil S2 lagi? Boleh. Jadi dengan catatan memberikan justifikasi kenapa sih mengambil S2 lagi. Mungkin dikarenakan bidang tersebut dibutuhkan oleh kantornya atau dibutuhkan oleh dia untuk masa yang akan datang. Dan boleh juga untuk cross sektor ya Mbak, dalam artian S2 yang diambil nggak selaras dengan S1, ataupun S3 yang diambil nggak selaras dengan S2, dan S1-nya juga nggak masalah sama sekali. Dan sekarang MBA juga bisa diambil loh, MBA. Jadi silakan teman-teman, kesempatan sangat besar peluang. Berarti sekaligus Mas Dede tadi menjawab pertanyaan Bu Elita, apakah harus linear dengan S1? Ternyata tidak harus linear ya? Nggak harus linear Mbak, benar. Boleh berbeda. Baik, saya switch ke Mas Ivandra Ardia Putra yang sudah raise hand dari tadi. Silakan. Ya, baik. Sebenarnya terima kasih kepada Bu Rini sama Kak Dede sama Kak Albizia. Albi, ini saya sudah memberi kesempatan saya bertanya. Sekarang saya mau izin tanya terkait dengan short course. Nah, short course ini salah satunya cuma bisa diikutin oleh salah satu karyawan bekerja ya. Apa itu ada syarat khusus dari short course gitu? Misalnya saya harus kerja di perusahaan ini atau mungkin saya harus kerja di instansi pemerintahan ini atau bagaimana, Kak? Oke, jadi ini ke short course Mas Dede, gimana? Atau karena kebetulan kita fokusnya ke S2 S3 kali ini ya Mbak, tapi memang kalau kita ini beasiswa untuk S2 S3 Mas, bukan beasiswa. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bantu jawab sih. Untuk short course memang targetnya adalah mereka yang berada di posisi manajerial, dan arti yang sudah bekerja sih Mas. Terima kasih Kak. Sama-sama, benar Mas. Oke, mungkin nanti ada sesi khusus yang berbeda kali ya, Mas Dede. Bener, bisa saya kontak lagi untuk melakukan short course. Boleh nanti kita sosialisasikan lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan. Makasih Mas Ivandra pertanyaannya. Ini ada Fairly Arvidia. Apabila apply master by research, apakah wajib isi proposal tesis dan menghubungi profesor yang terkait dari universitas? Jadi ini master Mas. Kalau PhD kan wajib ya. Kalau master by research bagaimana? Apakah tetap wajib harus? Mbak?
tetap Oke. wajib, tetapi dalam hal terkait menghubungi profesor itu tidak wajib. Kalau ada, itu sangat nilai poin tambahan ya pastinya. Dan jangan lupa dilampirkan teman-teman, dijadikan PDF, tektokan email antara teman-teman dan calon pembimbing di sana, seperti itu. Jadi jangan lupa dilampirkan di akhir dokumennya nanti. Jadi Mungkin kalau saya, ya, oke Mas, ada lagi Mas, sorry ya. udah Mbak, cukup Mbak, cukup. Saya mau nambahin boleh nggak Mas? Karena saya Boleh, ini boleh, Mbak. tanya, saya dulu apply-nya juga Master by Research. Yap. Jadi untuk waktu itu saya sudah menghubungi profesor. Jadi ternyata itu menjadi nilai poin ketika wawancara. Di wawancara saya ditanya, apakah kamu sudah melakukan kontak dengan calon pembimbing di Australia? Saya mengatakan sudah. Dan ditanya mana bukti korespondensinya. Saya bilang bukan hanya bukti korespondensi, kami sudah berdiskusi mengenai proposal riset. Dan itu ternyata menjadi nilai tambah. Nilai tambah, Mungkin itu yang menjadikan saya keterima beasiswa, karena ternyata khususnya untuk Master by Research itu menjadi sangat penting. Jadi kalau bisa kontak dengan calon supervisor akan lebih baik, akan punya nilai tambah gitu. Itu kalau dari saya, Mas. Setuju Mbak. Walaupun tahun ini sekarang tidak diwajibkan ya Mbak, karena memang pasti butuh waktu ya untuk kontak calon supervisor ya pastinya gitu. Jadi tapi kalau ada seperti kata Mbak Rini tadi, itu nilai poin yang plus banget bagi teman-teman. Betul. Karena intinya bagaimana kita harus stand out di antara 5.000 orang kan, Mas? Benar Mbak Rini. Karena banyak orang pintar, tapi kita harus stand out di antara orang-orang pintar itu gitu. Oke, ini dari Ketut Swardana. Terima kasih Pak Dede dan juga Mbak Rini. Oke, terima kasih. Apakah fresh graduate punya kesempatan untuk lolos? Fresh graduate. Kemudian minority group gimana maksudnya? Yes, kalau untuk fresh graduate benar itu peluangnya tetap besar ya Mbak gitu. Dalam artian saya dulu dapat beasiswa tapi udah lama banget Mbak Rini, tahun 2003, dan itu juga pada saat fresh graduate, dalam artian belum ada pekerjaan ya gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir, fresh graduate nanti akan, dalam artian kita mungkin dari private individu yang diambil. Jadi pilihannya ada beberapa sektor, bukan private organization. Kalau private organization mungkin dari kampus swasta atau dari rumah sakit swasta gitu. Nah kalau private individu mewakili diri sendiri, nah itu juga tetap peluangnya tetap besar. Dan catatan teman-teman sebagai pengganti riwayat pekerjaan, teman-teman bisa mencantumkan keterangan berorganisasi. Mungkin berorganisasi pada saat kuliah, mengikuti bagian komite, karena pada saat berorganisasi juga mempelajari kepemimpinan pastinya Mbak gitu, yang nggak didapatkan di bangku kuliah misalnya. Jadi jangan khawatir, tetap banyak loh teman-teman yang fresh graduate bisa mendapatkan beasiswa. Sama lain. Jadi teman-teman sudah punya kuota masing-masing nih gitu. Jadi jangan menyerah, selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil. Nah kalau untuk yang dari minority group, dalam artian itu termasuk dalam GETSI kita ya Mbak, kita punya namanya strategi gender dan juga social inclusion. Jadi teman-teman silakan cantumkan juga keterangan termasuk minority group apa dalam hal ini teman-teman. Karena ini kan terkaitannya adalah mungkin membuat teman-teman menjadi semakin sulit untuk mengakses beasiswa atau semakin sulit untuk melakukan pendidikan. Itu juga menjadi nilai plus pastinya yang bisa kita pertimbangkan. Jadi teman-teman pada saat mencantumkan bahwa teman-teman termasuk dalam minority groups, cantumkan keterangan-keterangan klasifikasi apa yang teman-teman masukkan sehingga teman-teman menyatakan sebagai minority group. Dan mungkin dengan kondisi tersebut membuat teman-teman untuk melakukan pendidikan menjadi lebih kecil peluangnya kalau di Indonesia. Jadi kita bisa memberikan support ke depan pastinya. Mas, berarti ini menjawab pertanyaan dari Kana juga bahwa sebetulnya tidak punya pengalaman kerja pun tidak apa-apa ya, karena benar Mbak. Jadi fresh graduate saja bisa, apalagi misalkan yang belum punya pengalaman kerja. Oh ini ada ini Mas permintaan nih, apa ada Instagramnya ya Mas Dede sama Mas Albi biar bisa dapat info. Nanti mungkin bisa di-share ya Mas Albi untuk email dan kawan-kawannya Mas Dede dengan Mas Albi. Ada WhatsApp tadi yang bisa nanti di-share ya Mas Albi. Jadi silakan teman-teman, kita memiliki bisa dikontak via email, bisa juga dikontak via WhatsApp. Jadi ada tim helpdesk kita
bukan hanya satu, tapi banyak orang yang nanti akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Karena tiap hari kita juga banyak pertanyaan yang muncul ya Mbak pastinya gitu. Jadi silakan untuk menghubungi via email dan juga melalui WhatsApp. Tim Helpdesk kami akan membantu menjawab pertanyaan. Udah dicantumkan sama Mas Albi. Terima kasih banyak Mas Albi. Oke, baik. Oh, Mas. Ini tadi dari Mbak Kalila, untuk women with caregiving responsibility, detail indikatornya seperti apa? Apakah ibu rumah tangga yang memiliki anak termasuk dalam kategori tersebut? Apakah harus masuk ke dalam kategori keluarga tidak mampu untuk masuk dalam kategori women with caregiving responsibility? Yang kita sebut biasanya adalah yaitu teman-teman yang misalnya karirnya terganggu dikarenakan harus sementara fokus mengurus keluarga ataupun anggota keluarganya sehingga membutuhkan carer. Itu yang kita sebut sebenarnya Mbak, yang kategorinya. Jadi kalau memang menurut Ibu atau menurut Mbak termasuk kategori itu silakan cantumkan kira-kira bahwa dalam hal ini Mbak merawat siapa kira-kira yang membuat Mbak menjadi sulit untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Jadi dicantumkan secara detail di sana. Dan itu akan menjadi pertimbangan bagi kami karena sebenarnya ini juga terkait intersectionality ya Mbak atau interaksionalitas ya, dalam artian mungkin seperti tadi kayak single parents mungkin juga perempuan kepala rumah tangga bukan berarti semuanya termasuk kategori, siapa tahu dia juga termasuk kategori yang mampu gitu, jadi ada kategorinya. Nah, kita akan memfokuskan melihat secara detail satu persatu. Karena itu tolong dicantumkan secara detail kondisinya. Jadi kita bisa mempertimbangkan. Dan ini kalau misalnya kita nggak jelas pun, kita bisa menanyakan lebih lanjut nih nanti menjelang proses aplikasi selesai. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya Ibu Kalila. Kemudian dari Eva, selamat sore. Apabila educational background-nya dari Fakultas Kedokteran Umum dengan 2 transkrip ijazah, sarjana kedokteran umum dan profesi dokter, ijazah atau transkrip yang dilampirkan pada saat mendaftar AAS, apakah keduanya atau hanya profesi dokter yang merupakan ijazah terakhir, Mas Dede? Silakan kedua-duanya, Mbak. Oke, kedua-duanya ya. Oke, baik. Ini ada dari Bu Umia, apakah ada record Zoom-nya nggak ya, Min? Nih, admin ada nggak ya, admin? Ada recording-nya. Ada recording Zoom deh kayaknya. Ada recording, nanti kita bisa share ya ke Bapak Ibu sekalian, karena itu penting untuk mengisi daftar hadir hari ini dengan alamat email lengkap, supaya nanti bisa dikirim linknya. Nanti mungkin admin, saya kok jadi ikut-ikutan admin ya, Mbak Sari bisa share lagi link absensinya, supaya nanti kami bisa kirimkan ke alamat email Bapak Ibu untuk link dari record Zoom hari ini. Kemudian dari, ini juga dari dari Ariru, ada ini Ari Palilu, apakah ada record Zoom? Ada. Oke. Saya pikir WIB ternyata Wita. Ini teman-teman dari luar Samarinda ternyata banyak yang ikuti, Mas. Wah, ini oke, ijazah dan transkrip apakah harus berbahasa Inggris? Jawabannya tidak harus ya, Mas. Saya sudah langsung jawab. Bahasa Indonesia. Kemudian Pak Philip, nah ini, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Philip, saya sebagai guru di sekolah swasta. Terkait pendaftaran saya termasuk kategori open, namun saya bingung apakah saya termasuk private organization atau private individual. Nah, sepertinya harus dijawab. Private organization, Mbak. Oh, private organization. Nah, bedanya Mas, private organization. Kayaknya suara Mbak ini agak antara private organization dengan private individual. Oke, private individual dalam artian adalah seperti fresh graduate yang belum punya pekerjaan sama sekali, Mbak. Yang atas nama pribadi berarti mendaftarnya. Sementara private organization mungkin berasal dari kampus ataupun sekolah private ya, seperti itu. Ataupun dari mungkin bukan hanya kampus atau sekolah, mungkin dari kantor-kantor swasta ya, perusahaan-perusahaan seperti itu. Bu Rini sepertinya freeze ya, Mas Dede ya? Sepertinya Mbak Rini freeze. Oke, jadi internet saya agak nggak. Hang on. Saya freeze ya, Mas. Iya Mbak, tapi udah kembali normal kayaknya Mbak. Oke. Tadi saya agak bukan saya nggak stable ya Mas, internet saya nggak stable. Ini sepertinya Mas Albi ini fokus jawab ini ya, chat ini ya. Ya, biar kebagian semua. Oke, siap-siap. Ini kasih Mas Albi. Mbak Jessica, selamat sore semuanya. Saya ingin bertanya, tadi sudah terjawab kali ya Mas.
Oh, kalau yang master by coursework tidak perlu bikin research thesis ya, kalau yang Nggak perlu, Mbak. coursework ya. Oke, Nggak perlu. baik. Mungkin kita bantu jelaskan juga ya, Mbak. Ada 3 Oke. master loh di Australia. Ada Oke, master Mas. by coursework, ada master by research, ada yang 50-50. Ya. Nah, kalau master by research itu kuliah murni tanpa ada penelitian murni tanpa ada kuliah sama sekali. Nah, kalau master by coursework itu biasanya kuliah murni tanpa ada penelitian. Tapi ada juga yang 50-50 yang Mbak Rini, yang 50% penelitian, 50% kuliah. Nah, silakan teman-teman memilih yang mana yang paling sesuai dengan keinginan teman-teman. Kami persilakan. Tapi mungkin sebagai catatan juga ya, Mas, kalau saya master by research, jadi full. Untuk teman-teman yang ingin PhD di Australia, biasanya institusi di sana akan menanyakan apakah ketika master punya pengalaman menulis tesis. Jadi kalau misalnya full coursework, biasanya ada beberapa institusi yang menginginkan memang harus ada pengalaman menulisnya, Mas Dede. Jadi kalau misalnya punya long term untuk PhD, lebih baik ngambil yang 50-50 seperti yang Mas Dede bilang tadi gitu. Biasanya seperti itu biasanya. Tapi ada juga PhD yang sekarang ini Mas ya modelnya, aduh saya lupa namanya, tapi daripada salah saya tidak share infonya. Baik, selanjutnya dari Nabila Ayu. Untuk program master, apakah diperbolehkan melampirkan letter of recommendation? Karena untuk master hal tersebut tidak wajib. Nah, mungkin perlu diklarifikasi, Mas. Letter of recommendation ini wajib atau tidak? Sepertinya letter of recommendation itu wajib bagi teman-teman yang mengambil S3, Mbak. Nah, recommendation-nya dari pembimbing S2-nya. Nah, pertanyaannya yang sering ditanyakan, saya sudah lost kontak nih sekian lama dengan pembimbing S2 saya, atau mungkin pembimbing S2 saya sudah pindah dari universitas asal, bagaimana nih kasusnya? Atau mungkin ada yang sudah meninggal pembimbingnya. Kita memberikan kemudahan bagi teman-teman, langsung kontak ke jurusan yang bersangkutan dan minta referensinya atau rekomendasinya dari ketua jurusannya. Seperti itu. Jadi, kita nggak bermaksud menyulitkan ya, Mbak. Jadi untuk memudahkannya seperti itu. Oke, jadi tidak harus ke person, tapi bisa dari institusi jurusannya misalkan ya. Benar. Akan lebih baik lagi memang kalau untuk ngambil S3, rekomendasinya dari pembimbing S2 ya, Mbak. Karena pembimbing S2-nya yang tahu persis mengenai kita. Tapi kalau ternyata yang bersangkutan sudah meninggal atau sudah tidak lagi bekerja di sana, itu bisa dengan jurusan studinya. Tapi untuk yang master tidak wajib atau wajib, Mas? Tidak wajib sama sekali, Mbak. Oke, baik. Tidak wajib sama sekali. Kemudian untuk dari Ari Palilu, selamat sore Bapak Ibu, narasumber untuk jenjang PhD diharuskan untuk melampirkan referensi akademik dari pembimbing S2. Apakah PNS juga harus menyertakan ini atau cukup nominating agency declaration saja? Nah, kalau mau ngambil S3 wajib dilampirkan, tapi kalau nggak mengambil S3 nggak perlu melampirkan. Oke, baik. Jadi ini berbeda dengan nominating agency declaration ya, Mas ya? Benar-benar, Mbak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu supaya clear untuk letter of recommendation itu berbeda dengan nominating agency declaration. Oke, kemudian dari Safaranita, selamat sore Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya banyak yang tanya rekomendasi nih Mas Dede ya. Boleh, Mbak. Apakah memerlukan surat rekomendasi dari atasan tempat bekerja? Nah, kalau tadi kan dari pembimbing. Nah, kalau dari atasan perlu rekomendasi nggak, Mas? Itu biasanya kalau atasan cukup diwakili oleh yang nominating agency declaration ya, Mbak, sebenarnya gitu loh. Kalau mau dicantumkan boleh tapi tidak wajib sama sekali, dan itu juga nggak diperlukan sih sebenarnya gitu loh. Kecuali kalau memang misalnya rekomendasi atasan itu bisa memberikan nilai tambah dalam hal menyatakan bahwa Mas atau Mbak merupakan seorang karyawan yang sangat bagus gitu, dan kemudian kembalinya ke Indonesia nanti akan sangat bermanfaat bagi perusahaan kami atau organisasi kami, itu bisa mungkin menjadi nilai tambah. Tapi sebenarnya itu nggak diwajibkan banget, itu nggak diwajibkan sama sekali, Mbak. Nah, ini kemudian tambahannya bisa dalam bahasa Indonesia kah atau harus dalam bahasa Inggris untuk NAD-nya tadi? Nah, untuk NAD dalam bahasa Inggris ya, Mbak, kemudian karena formnya dalam bahasa Inggris, dan juga recommendation-nya juga dalam bahasa Inggris sih. Yang 2 lampiran tadi ya, Mbak, seperti itu. Oke, berarti ini tambahan ya, Mas ya, selain tambahan bahasa Inggris yang tadi, nominating agent declaration sama yang letter of recommendation harus dalam bahasa Inggris.
Benar. Sebaiknya dalam bahasa Inggris ya Mbak. Kalau tidak memungkinkan, tetap bisa dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah. Nah, Baik. pertanyaannya sering juga, boleh nggak pakai electronic signature ya? Karena kan sekarang ini kita masih mungkin pandemi belum usai nih gitu lah. Daripada bawa-bawa minta tanda tangan basah gitu, itu tetap diizinkan menggunakan electronic signature. Jadi nggak masalah. Atau stempel elektronik juga diperkenankan, nggak masalah. Nah, ini juga sama nih Mas, dari Pak Burhanuddin nanya tentang rekomendasi nih ya. Kalau rekomendasi dari supervisor S2 sepertinya agak kesulitan karena penulisan tesis ketika S2 itu cenderung mandiri, kemudian sudah pindah ke institusi lain sehingga sulit dihubungi. Nah, kalau kasusnya begini Mas, gimana Mas Dede? Berarti menghubungi ke Menghubungi jurusan pembimbing, S2-nya, ke Mbak. jurusannya. Oke, Jurusan baik. S2-nya meminta dari sekretariat biasanya memberikan rekomendasi atau referensi. Oke, baik. Nah, kemudian dari Mbak Lili mau nanya, Mas Dede, Mas Albi, kalau bekerja di BPJS, itu masuk golongan mana? Open atau public? Soalnya status pekerja bukan PNS, dan BPJS merupakan badan hukum publik di bawah presiden langsung. Wah, bagus ya pertanyaannya. Itu kayaknya kalau Mas Albi kalau nggak salah BPJS termasuk ASN ya Mas Albi? Yang ASN yang masuk ini ya Mas, yang punya nomor induk kalau nggak salah ya Mas ya, kepegawaian NIK, dan itu jika misalnya tidak punya itu masuknya ke kategori open. Tapi iya, mungkin ya, jadi yang masuk kategori publik itu mereka yang memiliki NIK. Oh, oke. Jadi kalau tenaga kontrak mungkin bisa masuk yang target yang kategori yang lain. Baik. Udah diluruskan oleh Mas Albi ya Mbak. Oke, mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau tidak ada NIP, NIK berarti tidak masuk kategori publik ya Mas Albi ya. Oke, ini dari Bu Dewa Ayu Putri. Ini bagus pertanyaannya. Kalau lulusan luar negeri, gimana solusi untuk minta legalisirnya nih Mas? Apakah boleh SK penyetaraannya yang dilegalisir? Oke. Yang tadi kalau tidak memungkinkan ke universitas yang bersangkutan, itu bisa ke akte notaris Ibu dan Bapak yang ada di lokasi Ibu dan Bapak. Jadi tinggal datang ke akte notaris, membawa dokumen aslinya dan minta dilegalisir. Itu juga kami izinkan, nggak masalah sama sekali. Mas Dede, Ibu Rini, mohon maaf, saya ada keperluan boleh lain. silakan Mas. Sekarang saya mungkin kasih pesan juga bagi teman-teman semua, good luck untuk proses aplikasinya, dan jika ingin kontak langsung dengan tim Australia Awards bisa lewat WhatsApp, email, atau bisa juga follow Australia Global Alumni Indonesia di LinkedIn. Saya share linknya di kolom chat. Jadi mungkin saya pamit undur diri dulu, akan dilanjutkan oleh Mas Dede. Ya, Bu Rini. Oke, terima kasih Mas Albi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Albi. Dengan pekerjaannya. Oke, kita masih banyak PR nih Mas Dede. Ini sepertinya mau nanya tentang ini penjaringan ya atau pemilihan awardee-nya. Untuk skor English proficiency nanti akan di-ranking berdasarkan skor tertinggi atau bagaimana nanti? Berdasarkan skor yang paling tertinggi pastinya. Oh, oke. Baik, berdasarkan skor yang paling tertingginya ya. Tapi ini maksudnya skor tertinggi dalam hal cukup banyak ya Mbak Rini yang kita perhatikan selain, maksudnya tertinggi kalau kita lihat misalnya Ibu dan Bapak tes pertama kali udah dapat beasiswa, kemudian training bahasa Inggris, nanti kita akan berdasarkan skor yang tertinggi. Tapi kalau di pertanyaannya dilihat berdasarkan apa nih? Bahasa Inggris merupakan salah satu komponen yang kita perhatikan, tapi juga akan ada komponen IPK di sana. Kemudian komponen bahwa Ibu dan Bapak masuk dari kategori tadi, kategori target kita, dan juga tentunya paling menentukan jawaban pertanyaannya, terutama mengenai kenapa sih memilih bidang studi ini, dan kemudian kontribusi apa sih yang akan Ibu dan Bapak berikan setelah kembali ke Indonesia, apa sih tantangan-tantangan yang pernah Ibu dan Bapak selesaikan, contohnya seperti apa sih gitu. Jadi kita pengen tahu kualitas dari leadership Ibu dan Bapak gitu. Ya. Jadi nggak semata-mata dari bahasa Inggrisnya ya. Nggak semata-mata dari bahasa ya, Inggris, benar-benar. Nah Mas, ini juga lagi-lagi tentang legalisir ya, tapi ini agak berbeda kasusnya. Di kampusnya Ibu Amanda itu bisa legalisir secara online. Jadi PDF dari ijazah dan transkripnya di-scan dalam bentuk PDF, kemudian dilegalisir secara online. Nah, bagaimana itu mengenai apakah boleh model seperti itu yang disubmit? Diperbolehkan, silakan Ibu dan Bapak, karena ini kan tergantung dari kebijakan masing-masing universitas pastinya Mbak. Sejauh itu sifatnya legal dan diakui oleh universitas nggak masalah. Sejauh itu legal ya, seperti itu. Oke, baik.
Nah, kemudian dari Pak Ari lagi, ini sepertinya nggak ada yang raise hand lagi ya, Mas. Oh, ada Pak Ian nih. Pak Ian mau ada yang raise hand, silakan. Suara saya kedengeran? Oh ya, Ibu, maaf. Ibu Yan silakan, sepertinya. Ibu Yan. Iya, gini mau nanya. Tadi ada dijelaskan yang household itu ya, disadvantaged woman itu. Nah, itu apakah hanya untuk berlaku bagi wanita yang punya anak dan kepala rumah tangga, atau bisa wanita single tapi kepala rumah tangga gitu? Maksudnya membiayai keluarganya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Bisa Ibu, bisa dikategorikan seperti itu Ibu Yan. Jadi Ibu Yan bisa mendetailkan bahwa kondisinya seperti apa, dan itu juga menjadi pertimbangan kami pasti Ibu ya. Jadi nggak harus yang sudah memiliki anak tapi juga memiliki tanggungan ya, tanda kutipnya sebagai kepala keluarga ya, seperti itu. Boleh Ibu dicantumkan keterangannya Bu Yan. Terus yang kedua, alokasi targeted dan non targeted tahun ini berapa ya Mas ya? Baik, nah mungkin sebelum bicara targeted non targeted, total beasiswa secara umum kali ya Mbak Rini dan juga Ibu Yan. Jadi kita tahun ini agak naik dibandingkan tahun lalu 100, tahun ini sekitar up to 200 beasiswa, yaitu sekitar 15% untuk S2, 15% untuk S3, 85% untuk S2, dan kemudian untuk yang targeted non targeted saat ini estimasinya sekitar 70% untuk yang targeted, 30% untuk yang non targeted. Targeted tadi itu yang government, ETG sama provinsi itu ya? Benar, dan penyandang disabilitas. Oh iya, oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Sama-sama. Bu Yan. Kemudian ini Mas, apakah untuk tes IELTS setelah dinyatakan lolos untuk wawancara dan tes IELTS itu menentukan diterima atau tidaknya beasiswa? Jadi setelah dinyatakan lolos berkas Mas. Oke, jadi berarti pertanyaannya ini terkait dengan setelah dapat beasiswa atau sebelum dapat beasiswa ya Mbak Rini? Jadi setelah lolos berkas kan kita dapat panggilan Mas ya untuk wawancara dan tes IELTS. Nah, tes IELTS yang ini itu menentukan nggak untuk maju ke langkah selanjutnya? Oh iya, menentukan karena nanti akan, tapi juga selain tes IELTS, jawaban teman-teman pada saat tes interview jauh lebih menentukan pastinya. Nah, tes IELTS itu bisa saja, jadi bagi teman-teman yang kategorinya nilai minimalnya sudah mencapai, karena kita membutuhkan sekitar 6,0 untuk S2 dan kemudian 6,5 untuk S3. Nah, kalau teman-teman mencapai itu sudah aman, tapi yang paling menentukan adalah pada saat teman-teman menjawab pertanyaannya. Karena menjawab pertanyaan itu jauh lebih menentukan ya Mbak Rini dibandingkan bahasa Inggris pasti menentukan sih, tapi kalau ada pertanyaannya adalah saya dan Mbak Rini bahasa Inggris skor IELTS kami sama, tapi ternyata Mbak Rini jauh lebih siap dalam menjawab pertanyaan, Mbak Rini akan diprioritaskan mendapatkan beasiswa dibandingkan saya, seperti itu. Betul. Jadi memang tes wawancara itu cukup menentukan. Jadi harus belajar juga bagaimana cara menjawab wawancara yang baik gitu. Ada trik-triknya mungkin menentukan apakah kita bisa lolos atau tidak. Saya lanjut ya Mas ya, karena cukup banyak boleh, Mbak. Dari Mbak Nabila Ayu, kalau untuk TOEFL ITP, skor written expression-nya boleh dicantumkan di kolom writing atau dikosongi saja? Dikasih strip saja atau nol juga nggak masalah sama sekali. Baik. Semoga menjawab ya Mbak. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Mutma Siva. Saya Ina dari Visipol. Mohon izin, apakah saat placement test IELTS oleh AAS di cover juga living cost-nya? Ini berarti pada saat training bahasa Inggris kali ya Mbak Rini? Iya. Di cover, dan itu akan dilaksanakan di Bali, IALF Bali, dan itu akan di cover juga living cost-nya selama training bahasa Inggris. Tapi dengan catatan ini sudah dipanggil dulu ya Mas ya? Iya, benar-benar dapat beasiswa ya Mbak. Jadi sebelum berangkat ke Australia akan di-training dulu bahasa Inggris. Iya, betul sekali. Dan pada saat tes itu juga kita nggak bayar kan Mas Dede, pada saat wawancara dan tes IELTS itu juga dibayar. Dibayari oleh AAS ya, AI. Pada saat tes interview tersebut, teman-teman akan ditanggung juga biaya transportasinya. Biasanya akan di Jakarta ataupun di Bali ya, dua tempat itu. Oke, ini dari Patria. Selamat sore Bapak Ibu narasumber. Izin bertanya tentang CV. Banyak juga nih Mas saya naik tentang CV. Saya ingin mengambil master dan tadi dijawab untuk CV. Untuk master yang dicantumkan adalah sarjana dan diploma jika ada. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan dan ada lisensi yang didapatkan.
dan lisensinya tidak relevan dengan jurusan saya, apakah sebaiknya dicantumkan atau tidak? Kalau tidak relevan, ada sebaiknya nggak usah dicantumkan sih gitu. Kalau terlalu berbeda ya, gitu Ibu dan Bapak. Sebaiknya yang relevan saja dicantumkan. Oke, baik. Lagi Mas tentang recommendation cukup banyak dari Luciana Santoso. Kalau untuk apply master by coursework, apakah tetap perlu recommendation letter? Tidak perlu sama sekali recommendation letter. Recommendation letter hanya untuk yang ngambil S3 saja. Oke, baik. Cukup menjawab ya. Nah, ini dari Ibu Susanti Rina Nugraha. Ini sepertinya mungkin yang perlu dijelasin Mas Dede. Untuk S3, apakah perlu LOE? Nah, ini kayaknya karena banyak beasiswa yang baru bisa dapat setelah dapat LOE duluan. Nah, kalau Australia Awards sih berbeda ternyata. Gimana Mas? Berbeda. Nah, kalau Ibu dan Bapak, beasiswa Australia Awards berbeda dalam hal Ibu dan Bapak tidak perlu LOE sama sekali. Jadi, kalau beasiswa yang lain biasanya kan LOE dulu ya, baru kena apply beasiswa. Kalau kita terbalik nih, Ibu dan Bapak fokus dapat beasiswa yang terlebih dahulu, setelah itu kita akan bantu langsung liaise dengan universitasnya supaya Bapak bisa dapat LOE. Jadi, Ibu dan Bapak nggak perlu kontak universitas sama sekali, kita yang akan membantu. Kita yang akan kontak universitas, memastikan Ibu dan Bapak bisa terregister di sana. Seperti itu ya Mbak Rini. Betul. Jadi Bapak Ibu, sekarang fokus untuk dapat beasiswanya, urusan mendaftar universitas akan dibantu Australia Awards sampai dapat, gitu ya. Saya mengalami sendiri, jadi kita tinggal submit dokumennya ke Australia Awards, yang kontak universitas dari Australia Awards. Jadi kita sangat ditreatment dengan baik, gitu. Nah, ini ada pertanyaan tentang kuota, tadi sudah dijawab ya Mas Dede ya, tentang kuota. Kemudian ini banyak juga yang nanya recommendation letter, Mas, tapi sudah dijawab. Jadi untuk master tidak perlu recommendation letter, untuk S2 perlu wajib ada recommendation letter. Kalau tidak ada dari pembimbing S2 terdahulu, bisa dari jurusannya, ya Mas. Benar-benar. Yang S3 wajib, yang S2 tidak perlu ada recommendation letter. Oke, kemudian ini dari Mbak Intan. Untuk tes wawancara dan IELTS, apakah sepaket atau bertahap? Jika wawancara nggak lolos, tidak lanjut IELTS atau bagaimana, Mas? Itu sepaket biasanya dilakukan pada hari yang berdekatan sih, Ibu dan Bapak. Ya, betul Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengalami dulu tesnya di Balikpapan. Jadi kita disuruh milih tesnya mau di mana. Saya waktu itu memilih tesnya di Balikpapan dan satu paket, betul. Jadi paginya tes IELTS, siangnya langsung wawancara. Dan wawancara itu ada perwakilan dari universitas di Australia kalau nggak salah waktu itu. Benar-benar Mbak. Jadi ada dari Australia, dari sini ada juga. Saya ingat sekali waktu itu. Untuk interview S2, kalau saya boleh nambahin Mbak Rini, teman-teman, itu nanti akan ada 2 orang yang menginterview. 1 orang akademisi Indonesia, 1 orang akademisi Australia. Nah, kalau untuk yang S3, 4 orang. 2 dari Indonesia, 2 dari Australia. Seperti itu. Jadi harus disiapkan Bapak Ibu, dan mungkin nanti saya ingat banget ternyata pertanyaan tentang Australia secara umum itu ditanyakan Mas, misalkan kondisi Australia seperti apa, kemudian sistem pemerintahannya. Saya ingat banget ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu waktu wawancara. Jadi mesti belajar juga Bapak Ibu. Dari Ibu Jessica lagi, Mas Albi dan Mas Dede izin bertanya, kalau saya menjadi dosen, apakah diwajibkan mengambil master by research atau boleh master by coursework? Boleh, silakan Ibu, tergantung dari kebutuhan Ibu sebenarnya mau ngambil master by research atau master by coursework. Kami persilakan Ibu, dan ini wewenang Ibu sebenarnya. Jadi saran dari kita adalah Ibu bisa memilih satu jurusan tertentu, universitasnya ada 2. Jadi silakan mungkin memilih mana yang paling sesuai dengan keinginan. Oke, kemudian Mbak Erma, ini udah lama angkat tangan nih, silakan Mbak Erma. Udah pegal tangan Bu Erma. Udah pegal tangannya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Rini, Mas Dede. Jadi saya mau menyampaikan aja, saya kan sudah daftar ASW sebenarnya 2 kali ya, ini mau daftar yang ketiga kalinya. Tapi setiap di tahap administrasi ini selalu gagal, padahal seluruh dokumen sudah saya masukkan, isian juga sudah saya isi gitu. Kira-kira ada ini nggak ya, tips-tipsnya nggak ya, gimana untuk bisa lolos ini AS ini?
Ya, berarti mungkin kalau kita sarankan lagi, Bu, mohon maaf, untuk apakah pada saat 2 kali mengambil ini bidang studi yang sama atau bagaimana, Ibu? Bidang studinya sama, Bidang linear studi dengan S2, S1 saya. Oh, baik-baik. Apakah untuk jawabannya ada dimodifikasi nih kedua atau tetap lebih kurang sama kira-kira, Bu? Jawaban untuk isiannya, saya Iya, modifikasi. modifikasi benar. Mungkin saran dari kita adalah bukan berarti Bu Erma tidak bagus dalam hal ini, tapi mungkin dalam hal ini ada yang lebih grabbing attention sih, Bu, seperti itu. Jadi mungkin Ibu ada baiknya kami sarankan untuk menjawab pertanyaan yang mungkin pertama bisa jadi lebih grabbing attention dan kemudian bisa mempertajam jawabannya. Kalau misalnya selama ini Bu Erma memberikan kontribusinya misalnya ke skala yang lebih besar, mungkin skalanya bisa difokuskan ke skala yang lebih mudah untuk dicapai 3-5 tahun yang akan datang. Seperti itu. Dan juga teman-teman, kita tetap menyarankan teman-teman bisa mengkaitkannya dengan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Karena ini sesuai dengan 3 area prioritas ya gitu. Jadi pertanyaannya bukan berarti teman-teman harus bisa kontribusi langsung ke penurunan COVID-19, enggak sama sekali. Tapi mungkin bisa membantu terkait, contohnya, bagi teman-teman yang mengambil wirausaha, mungkin nanti bisa pulang ke Indonesia membuka UMKM yang bisa meningkatkan membantu UMKM mungkin misalnya terutama pada saat pasca pandemi itu juga termasuk ya penanggulangan pasca COVID-19. Jadi penanggulangan COVID-19 itu sangat luas sih. Jadi nggak harus serta-merta menurunkan angka kematian ataupun angka kesakitan COVID-19, tapi apapun itu yang secara langsung bisa berkaitan itu bisa dicantumkan Bu Erma. Berarti harus diarahkannya ke penanggulangan COVID-19 gitu ya? Disarankan sesuai dengan yang ada di website kita, Mbak. Benar, Bu Erma. Sebisa mungkin ya, Bu. Walaupun, mohon maaf, Bu Erma rencana mau ngambil apa, Bu Erma? Di bidang statistik. Mohon maaf? Ambil S3, Mas. Di bidang? Di bidang statistika. Oke, mungkin kalau bisa sejauh mana sih statistikanya nanti bisa berpengaruh terhadap penanggulangan COVID-19? Kalau bisa dikaitkan, Bu Erma, seperti itu. Bu Erma, iya, tapi field-nya ini agak berbeda, Mas. Misalkan saya mau ambil climate change itu kan nggak ada kaitannya juga dengan COVID-19 gitu. Yes, dan karena itulah prioritas area kita memang sekarang ini masih penanggulangan COVID-19, Bu Erma. Jadi sebisa mungkin dikaitkan ya, Bu. Jadi kalau Ibu bisa mengkaitkannya, peluang untuk dapat beasiswa jauh lebih besar, Bu Erma. Khusus untuk Australia Awards ya, Bu. Oke, baik. Mas, mau nambah nanya. Tadi kan Boleh, nggak perlu kita kontak universitas dulu kan ya? Benar. Nanti dibantu. Tapi untuk yang kontak supervisor itu bagaimana? Kembali bahwa sekarang udah nggak diwajibkan, direkomendasikan sih bagus kalau sudah tektokan terlebih dahulu dengan supervisor, itu menjadi nilai tambah bagi untuk Bu Erma, nilai poin plus bagi Bu Erma, bahwa Bu Erma sudah siap loh untuk studi di Australia, sudah tahu apa yang bakal diteliti, metode penelitian seperti apa, itu bagus. Tapi kalau nggak ada, juga nggak wajib sama sekali. Jadi kalau memang ada itu nilai poin, tapi kalau tidak ada, belum kontak sama sekali dengan calon supervisor, tidak masalah, Bu Erma. Iya, baik. Sedikit mengkonfirmasi ya, kan tadi sama Mbak Rini kan menjelaskan bahwa tes wawancara dan IELTS itu jadi satu paket. Kalau misalkan IELTS-nya sudah memenuhi, apa harus tes lagi ya? Yes, jadi kalau IELTS-nya ternyata sudah memenuhi nilai yang akan mau dicapai, misalnya Bu Erma mau ke salah satu universitas yang IELTS-nya mencapai 7,0 gitu toh. Nah, kalau Bu Erma masih nilai IELTS-nya di bawah 7,0, itu tetap akan tes IELTS lagi selanjutnya. Jadi tes IELTS-nya mungkin tidak untuk dapat beasiswa, tapi tes IELTS diperlukan untuk pada saat setelah dapat beasiswa dan untuk training bahasa Inggrisnya untuk menuju berangkat ke Australia, Bu. Jadi pasca dapat beasiswanya, Bu Erma. Ke univnya, tapi kalau syarat univnya sudah memenuhi, berarti sudah nggak perlu ya tes IELTS lagi? Kalau ternyata dalam waktu kurun 2 tahun, Bu Erma, diambilnya tidak masalah sama sekali. Jadi kalau misalnya ini tahun 2023 atau ada bulan Februari, kalau ternyata masih dalam kurun waktu, dan itu otomatis nanti pengumuman beasiswanya di bulan Agustus 2023, berangkatnya di Januari 2024 paling cepat gitu toh. Kalau ternyata dalam kurun waktu Januari 2024 dimundurkan ke sekarang, kalau masih dalam waktu 2 tahun nggak masalah, Bu Erma. Tapi kalau ternyata sudah lewat dari 2 tahun, tetap tes, dan itu tesnya ditanggung secara penuh oleh kami.
Oke, baik. Bu Erma nanti mungkin bisa chat dengan Mas Dede ya. Boleh Iya. chat di via WhatsApp ya, Supaya Bu? lebih detail Ya, lagi. terima kasih. Terima kasih. Bu Boleh Erma. minta kontaknya Mas Dede ya? Ya, Ada di WhatsApp tadi, Bu. Ada tadi, Bu, yang di dikirim chat, sama Mas Bu. Arfi. Bisa Di di chat. chat. Oh, di chat. Oke, Bapak baik. Ibu, Terima kasih. mohon maaf Sama-sama, Ibu. supaya nanti tidak miss informasinya, silakan diisi dulu link daftar hadirnya. Jadi kalau kami mengirimkan bukti rekaman di hari ini bisa. Dari catatan kami dari 100 orang baru 63 yang isi absensi Mas Dede. Jadi kalau bisa Bapak Ibu diisi semua. Linknya ada di kolom chat sehingga nanti kalau kami mengirimkan link tentang rekaman ini bisa Bapak Ibu menerima. Mas, saya ini quick look kayaknya masih ada yang beberapa masih ada yang belum jelas tentang private organization, private individual, open sector, yang public, dan targeted, non-targeted. Mungkin bisa dijawab supaya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang hampir serupa, Mas. Jadi tentang Baik, Ibu dan Bapak, sebenarnya pada saat di halaman pertama formulir aplikasi itu sudah ada keterangan loh yang masuk ke kategori targeted yang mana, kategori publik dan mana, dan open yang mana. Jadi sebenarnya bisa dilihat. Nah, kalau pertanyaannya apakah Ibu dan Bapak masuk dalam private organization ataupun private individual, perbedaannya adalah kalau Ibu dan Bapak belum bekerja saat ini, masuknya ke private individual. Kalau Ibu dan Bapak bekerja tapi untuk organisasi swasta, maka itu masuknya ke private organization. Di luar itu, kalau ternyata Ibu dan Bapak merupakan seorang ASN, maka itu kategorinya adalah kategori publik pastinya. Seperti itu. Nah, kata targeted siapa-siapa aja targeted. Lihat di halaman pertama formulir aplikasi bahwa yang targeted adalah termasuk pemerintah Indonesia, dan ASN, kemudian teman-teman penyandang disabilitas, kemudian teman-teman yang berasal dari 15 provinsi sasaran pemerataan. Sasaran pemerataan ini adalah provinsi yang nilai indeks human development-nya itu di bawah 70. Jadi ada 15 provinsi ternyata di sana. Dan salah satu yang targeted lainnya adalah teman-teman penyandang disabilitas. Oke, itu menjawab pertanyaannya, Mbak. Jadi Ibu dan Bapak bisa membaca kembali di formulir halaman paling awal. Nah, itu biasa keterangannya sudah lengkap di sana. Baik, jadi ini cukup menjawab beberapa pertanyaan yang hampir serupa ya. Jadi kalau misalnya PNS dosen ya memilihnya yang ini ya Mas ya, pabrik yang government of Indonesia ya berarti ya. Benar-benar. Tapi kalau ternyata Ibu dan Bapak, situ juga ada keterangan loh, Ibu dan Bapak seorang PNS tapi berasal dari provinsi sasaran pemerataan, atau kita sebut equity target provinces, pilihlah ETG. Itu yang diambil. Jadi sesuai dengan itu sudah ada sudah ada keterangannya di sana. Oke, baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga tentang LOE. Jadi Bapak Ibu saya tekankan untuk mendaftar Australia Awards tidak perlu ada LOE. Ya, untuk recommendation letter untuk S2 tidak diperlukan, tetapi untuk S3 diperlukan recommendation letter. Tetapi untuk yang rekomendasi atasan tadi perlu ya Mas ya, Mas Dede. Benar-benar. Jadi ada yang harus dibedakan antara yang dari atasan dengan rekomendasi dari pembimbing sebelumnya. Mungkin itu cukup banyak pertanyaan yang berulang mengenai itu, Mas Dede. Jadi mungkin perlu ditekankan lagi. Untuk S2 tidak perlu yang recommendation letter, yang S3 perlu recommendation letter. Jika tidak dapat dari pembimbing S2, bisa dari jurusan tempat Bapak Ibu melaksanakan S2. Benar. Kemudian, ya betul ya Mas Dede ya. Kemudian ada pertanyaan juga kalau di luar negeri, apakah harus di-convert Mas IPK-nya? Kalau misalnya S2-nya di luar negeri, transkripnya perlu di-convert atau tidak? Nggak perlu sama sekali. Jadi gunakan nilai yang ada saja. Nggak perlu di-convert. Oke, nah ini mungkin satu lagi ya Mas. Oh, ini ada yang bertanya satu, mungkin secara singkat. Ayi Yingga, silakan secara singkat Bapak Ibu. Ya, silakan Ayi Yingga. Ini mudah-mudahan saya benar. Silakan. Saya, Mbak. Oh, Bu Ayi dulu, Ibu Yan ya. Kita kasih kesempatan dulu. Oh, suaranya putus-putus, Ibu. Bu Ayi sepertinya ada kendala di jaringan. Itu kerjanya. Oh ya, oke. Halo, Mbak, suara saya?
Dengar ya? Putus-putus Mbak Oke, Ayu. udah dengar? Oke. Oke ya. Gini, jadi Mbak, saya itu kerjanya di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pendamping sosial. Tapi kami kerjanya itu seperti kayak nggak kantoran gitu, kayak pekerja lapangan gitu. Nah, sementara job saya itu sebagai guru privat yang inline juga dengan S1. Jadi S1 pendidikan saya, jurusan S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris. Nah, yang ingin saya ambil di S2 itu nanti sebagai guru atau master TESOL. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan itu nanti diambilnya private sector atau ini ya, apa namanya, public. Private sector lebih tepat. Maksudnya yang individual, private sector. Ya? Benar-benar. Oke, gitu. Mohon Terus maaf, boleh di gurunya sendiri apakah bekerja secara tetap atau bagaimana ya Mbak? Nah, itu saya guru privat dari rumah ke rumah gitu. Oh, mungkin lebih tepatnya ke arah private individu berarti. Mohon maaf Mbak, saya pikir ada naungannya, yayasannya. Mungkin lebih ke arah private individu sih Mbak. Private individu ya? Ya, benar. Baik, boleh nambah satu lagi nggak pertanyaannya? Oke, satu lagi Mbak. Ya. Oke, jadi yang saya lihat itu kan ada woman targeted, ada yang housewife yang kepala rumah tangga. Jadi tapi saya posisinya itu kepala rumah tangga ada, suami ada, cuman pekerjaannya itu bisa dibilang Senin Kamis gitu Mas. Jadi pekerjaan sangat tidak tetap dan saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Apakah saya bisa masuk ke dalam kategori itu? Bisa masuk Mbak, masuk ke dalam kategori disadvantaged woman. Nah, boleh Mbak. Nanti Mbak cantumkan keterangannya di dalam, nanti ada dokumen ya Mbak. Tinggal Mbak isi saja dan Mbak berikan statementnya di sana. Oke, makasih banyak ya Mas, Mbak. Sama-sama Mbak, selamat mencoba. Ya, Mas Dede, mungkin kayaknya kita perlu batasi 15 menit lagi ya, kalau enggak kita boleh, sampai malam nih Mbak, sampai jam 9 malam ini sepertinya. Oke, Vivi, mungkin Ibu Vivi, silakan. Iya, baik, terima kasih. Nah, saya mau bertanya, saya kan fresh graduate, terus ada intern experience, tapi tidak relate dengan jurusan yang mau saya ambil. Itu baiknya di skip aja atau bisa dimasukin dalam CV? Kasih. Mungkin di skip saja, tapi kalau misalnya contoh pengalaman, walaupun nggak terlalu relevan, tapi mungkin Mbak merasakan ada pengalaman terkait misalnya leadership atau pengalaman berorganisasi, berkomunikasi, secara interpersonal, itu yang bisa diterapkan untuk pekerjaan di masa yang datang, bisa saja dicantumkan Mbak. Jadi mungkin Mbak mencantumkan ini dan apa sih Mbak peroleh dari kegiatan tersebut. Itu bisa saja dicantumkan ya Mbak. Kalau memang Mbak tidak memiliki pengalaman-pengalaman lainnya untuk dicantumkan. Oke, baik. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kemudian Dwi Oktavian, silahkan kalau mau bertanya secara langsung. Terima kasih Mbak. Mau bertanya terkait ini Mbak. Saya dan istri kan kebetulan dosen dan rencana mau ke Monash. Nah, terkait ada 2 anak yang kami bawa, apakah nanti di Australia Award ini difasilitasi untuk tunjangan anak atau bagaimana Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Dwi. Silakan Mas Dede. Yes, Pak. Kalau untuk sekarang sih kita bisa membantu. Oh ya, oke. Mungkin paling mudahnya adalah bagi teman-teman yang dapat beasiswa, baik yang mau keluarga ataupun nanti yang tidak membawa keluarga, itu biaya yang diterima akan sama, yaitu 30.000. Itu merupakan standar Australia untuk keluarga dengan 1 anak. Ternyata mungkin cukup bekerja sekitar 20 jam seminggu, dan pasangan Bapak jika memang mau bekerja bisa bekerja full time 40 jam selama seminggu gitu. Jadi kita memberikan kemudahan yang sangat banyak sebenarnya Mbak Rini gitu, dan mungkin teman dari penerima karena terkait dengan pendidikan untuk SD, SMP dan SMA itu bisa secara gratis sekolah di sana sejauh itu
public school, bukan private school, seperti itu. Terus kemudian untuk mengenai pekerjaan kerja kerah biru ya Mbak Rini, tapi juga banyak juga teman-teman menjadi teman-teman scholars penerima beasiswa banyak bekerja sebagai graphic designer di sana, sebagai konsultan di sana. Itu kerah putih loh, jadi nggak hanya kerah biru saja. Sekarang sudah banyak bervariasi gitu, karena memang Australia juga membutuhkan kerja tenaga tambahan juga ya Mbak, seperti itu. Jadi sejauh Ibu dan Bapak bisa membagi waktu antara kuliah dengan pekerjaan, dipersilakan. Jadi jangan sampai keenakan pekerjaannya lupa kuliah. Ingat yang pertama adalah utamakan kuliahnya terlebih dahulu, studi di sana, dan pekerjaan nomor 2. Semoga menjawab pertanyaan. Apakah kami bisa membantu dalam mengurus visa segala macam? Benar Ibu dan Bapak, kita bisa membantu mengurusnya. Ya. Jadi jangan khawatir Pak Dwi, pengalaman saya sendiri bisa bekerja, tapi saya bekerjanya kebetulan di universitas. Jadi saya membantu sebagai asisten laboratorium, dan itu lumayan rate-nya dibanding kalau kerja yang di luar kampus gitu. Jadi banyak sekali pilihan. Nah, untuk spouse kita juga kebetulan saya pernah membawa pasangan juga ke sana. Spouse saya juga tidak terlalu kesulitan untuk mencari kerja, dengan catatan tidak boleh terlalu pilih-pilih Mas Dede. Jadi misalkan di Indonesia kerjanya di kantoran, di Australia di kantoran gitu, memang agak sulit, apalagi kalau misalnya pasangan kita tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Tetapi jangan khawatir, beasiswa Australia Awards ini sangat cukup, tergantung dari gaya hidup kita juga ya. Kalau tiap hari pergi nonton bioskop atau bagaimana, ya mungkin akan menjadi mepet, tapi dengan kehidupan yang menurut saya cukup baik gitu, beasiswa ini sangat lebih dari cukup gitu. Mas Dede, mungkin ini masih banyak pertanyaan ya. Apa sebentar saya lihat ini ada pertanyaan dari Ica ketika mengisi web Oasis Country of Indonesia, Country of Citizenship, kenapa Indonesia tidak ada katanya? Nah, ini berarti belum cek website kami, berarti gitu. Jadi seperti Mas bilang, ada perbedaan mendasar tahun ini dibandingkan tahun lalu, terutama terkait formulir aplikasi. Tahun-tahun sebelumnya Ibu dan Bapak harus isi 2, Oasis dan di website kami. Tahun ini untuk memudahkan Ibu dan Bapak, kita buat simple, satu saja di website kami saja. Karena itulah maka Oasis itu ditutup khusus untuk masyarakat Indonesia. Jadi langsung saja ke website kami Ibu dan Bapak, australiawards.indonesia.org, atau klik saja di Google Australia Awards in Indonesia, nanti masuk di sana. Jadi lebih mudah ya Mbak Rini. Jadi karena kadang-kadang kalau Oasis itu yang apply di sana bukan hanya warga negara Indonesia, tapi semua warga negara yang di mana negaranya memberikan beasiswa. Jadi bayangkan pada saat-saat terakhir 1 minggu menjelang penutupan itu udah pada macet ya Mbak Rini. Nah sekarang kita memberikan kemudahan di website kita hanya khusus untuk warga negara Indonesia, yang warga negara lain nggak bisa menggunakan website tersebut. Jadi lebih mudah bagi Ibu dan Bapak dalam hal formulir aplikasinya. Mungkin itu jadi alasan kenapa di Oasis nggak ada Indonesia. Karena memang khusus untuk Indonesia cukup ke website kita saja. Oke, baik. Mas Dede, ini sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi kita harus batasi karena di sini jam 6 mau sholat maghrib juga. Benar, Sepertinya perlu di-share lagi, Mas, kontak untuk para penanya. Mohon maaf Bapak Ibu karena ada keterbatasan waktu kita nggak bisa jawab semua. Tapi sambil Mas Dede mengetik harus mengontak siapa. Jadi ini ada pertanyaan, bisa nggak pasangan yang nggak bisa bahasa Inggris kerja di Australia? Sangat bisa. Jadi ada pekerjaan seperti mengantar koran itu nggak perlu bahasa Inggris. Yang ngantar pizza dan lain-lain tidak perlu berbahasa Inggris yang fasih. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, banyak teman-teman saya yang spouse-nya atau pasangannya tidak bisa bahasa Inggris, tapi bisa happy saja di sana dan bisa dapat kerja. Tapi lagi-lagi kerjaannya nggak boleh terlalu memilih-milih ya. Tapi jangan khawatir kalau di sana pekerjaan apapun rate-nya bagus gitu. Nah ini Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak bisa terjawab, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Silakan bisa save WhatsApp nomor WhatsApp di 812-8595-8221 dan bisa email juga di longtermawards@australiaawardsindonesia.org. Nah ini WhatsApp text-nya ini responsif nggak Mas Dede ya?
responsif Mbak dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalau sekarang mungkin udah jam 5 Indonesia Barat udah pada ini, tim helpdesk kami sudah pada weekend seperti Oke, jadi Bapak open hari Ibu, betul. Jadi nanti jam 8, jam berapa Mas tadi? Jam 8 sampai jam 4 sampai Jumat. Bener Mbak. Senin sampai Jumat. Jadi hari Minggu bilang kok nggak dibales-bales kalau emang nggak waktunya untuk mengirimkan WhatsApp. Baik, bagi yang belum mengisi absensi, tolong mengisi absensi karena ini diperlukan juga oleh Australia Awards Indonesia untuk mendapatkan informasi dari Bapak Ibu dan supaya kami bisa mudah untuk mengirimkan link rekaman hari ini. Baik, selanjutnya saya kembalikan Mbak Ayu. Sepertinya kita mau foto bersama ya Mbak Ayu ya. Semoga masih bisa foto bersama dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan kalau ada pertanyaan bisa kontak-kontak ke UPT Layanan Internasional, bisa datang juga ke kantor UPT Layanan Internasional kalau mau ketemu saya yang ada di Samarinda untuk ngobrol-ngobrol tentang pengalaman di Australia. Begitu. Mungkin ada closing statement-nya Mas Dede sebelum kita kembalikan ke Mbak Ayu. Ya mungkin kalau dari saya sih mungkin lebih kepada yang jadi deadlineer Ibu dan Bapak, karena pada saat last minute sepertinya sering ada dokumen yang ketinggalan dan sebelum submit dokumen ini formulirnya bisa berkali-kali direvisi, setelah yakin baru kirim submit, karena pada setelah submit susah sekali untuk melampirkan dokumennya. Pengalaman kami pada saat teman-teman submit masih banyak dokumen-dokumen yang wajib ketinggalan, KTP, ijazah, transkrip, dan lain sebagainya. Sayang sekali karena Ibu dan Bapak sudah berupaya dengan sangat banyak menyelesaikan, menjawab, tapi kemudian gagal di administrasi hanya gara ketinggalan KTP, ijazah, dan transkrip. Jadi kalau bisa sih dipastikan kembali. Semua dokumen sudah oke, baru kemudian disubmit. Oke. Saya kembalikan makasih banyak ya Mas Dede. Saya kembalikan. Sama-sama Mbak Rini. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak untuk Mas Dede dan Mas Albi dari Australia Awards Indonesia. Sebagai dokumen mungkin kita foto bersama dulu. Mbak Ayu mungkin diarahkan, silakan. Mbak Ayu, silakan diarahkan untuk foto Mbak Ayu. Mana ini Mbak Ayu? Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya kalau misalkan masih bisa dinyalakan supaya kita bisa ambil foto bersama. Mbak Sari bisa bantu untuk ambil foto Mbak Sari? Iya bisa Bu, siap-siap. Oke, silakan dihitung Mbak Sari. Sebentar Bu, saya atur. Oke Bu, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih. Sepertinya Ayu jaringannya kurang bagus ya di kos. Kalau gitu saya saja yang tutup. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sesi hari ini menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan kita bisa kasih tepuk tangan untuk para juru bahasa isyarat kita hari ini, Mas Fajar dan Mbak Rima. Terima kasih bantuannya untuk teman-teman disabilitas, dan terima kasih untuk Mas Dede dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu sudah isi absensi, kita akan kirim link rekamannya. Boleh ya Mas Dede ya? Boleh, silakan Mbak. Oke, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan ada yang tidak jelas nanti bisa dijawab. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup acara pada hari ini dan semoga kita semua bisa keterima beasiswa yang di sini. Amin. Dan semoga lancar dalam pengisian beasiswanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya undur diri. Selamat sore Bapak Ibu sekalian.